Bab 1881, Trik. Ras dewa dan makhluk surgawi adalah ras bersaudara, tetapi pada saat yang sama mereka juga bersaing satu sama lain. Sebelumnya, para dewa telah direndahkan dan dibayar dengan harga yang cukup untuk mendapatkan dua tempat untuk memasuki tanah terlarang Asura. Secara alami, mereka meredam keluhan di hati mereka. Setelah memasuki tanah terlarang Asura dengan susah payah, Tubagui berharap ras surgawinya bisa mendapatkan hasil yang membanggakan di sini. Tubagui mempertimbangkan kekuatannya sendiri dan merasa bahwa dia tidak lebih kuat dari Liuhen milik ras dewa, jadi dia menaruh harapannya pada Smokeles sebagai gantinya. Dia berharap Smokeles bisa mengandalkan bakat luar biasa miliknya untuk mempesona dunia di dalam tanah terlarang Asura dan mendapatkan peluang keberuntungan terbesar di sini. Sedangkan untuk junior, hanya ada Smokeles dan Lin Ming. Kedua orang ini tentu saja harus dibandingkan satu sama lain. Wosh wosh wosh. Dari segala arah, sejumlah burung bayangan terbang, menghalangi dunia. Mereka bergemuruh ke arah kelompok itu seperti sambaran petir hitam yang tak ada habisnya. Kini, bukan hanya Smokeles yang bertindak. Namun, Bagui juga pindah, dia tidak membunuh burung bayangan tersebut melainkan dengan santai memotong ruang terbuka dan membaginya. Niatnya adalah untuk membantu meredam Smokeles. Mengisolasi beberapa burung bayangan adalah untuk mencegah Smokeles dikepung dari semua sisi dan menderita terlalu banyak bahaya. Ya, cahaya ilahi melonjak. Smokeles menunjukkan kekuatan supernaturalnya yang luar biasa. Kekuatan keilahian muncul dari tubuhnya saat kedua telapak tangannya yang ramping memancarkan cahaya cemerlang. Telapak tangannya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, seolah-olah itu adalah senjata paling tajam di dunia. Dengan potongan telapak tangannya, sebagian besar kekosongan terkoyak seperti kertas, menyebabkan seluruh bagian langit menjadi bersih. Burung-burung bayangan yang luar biasa itu terpecah oleh satu serangan telapak tangan Smokeles, hancur menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya. Ras Dewa Empyrean tidak membantu, malah membiarkan Smokeles melakukan apapun yang diinginkannya. Serangannya adalah sebuah karya seni, sulit membayangkan kekuatan sekuat itu terkandung di dalam tubuhnya yang halus. Kaca, 3 burung bayangan dipotong. Mata Smokeles bersinar dengan cahaya 6 bintang, seberat gunung yang runtuh. Semua ancaman sepenuhnya diblokir dan dipatahkan olehnya. Selama proses ini, Lin Ming hanya menonton dari samping, hati-hati menganalisis rune hukum yang merupakan burung bayangan bahkan saat ia secara bersamaan menilai kekuatan Smokeles. Smokeles memang memiliki modal untuk menyerang ranah True Divinity. Dengan suara pelan, burung bayangan terakhir hancur menjadi rune. Smokeles menarik kembali kekuatannya, mengambil nafas ringan dan tetap bersemangat seperti sebelumnya. Dia berjalan menjauh dari medan perang. Saat dia melewati Lin Ming, dia meliriknya. Sebuah suara yang indah tiba-tiba terdengar di telinga Lin Ming. Tanah terlarang Asura ini adalah tempat untuk mendapatkan pengalaman dan mengasah diri. Apakah Anda hanya melihat dan tidak melakukan apapun? Kalau begitu, bukankah perjalananmu ke sini sia-sia? Kata Smokeles dengan angkuh. Lin Ming samar-samar tersenyum, baiklah. Saat saya menyaksikan Nona Smokeles melawan burung bayangan itu, saya juga bisa menyimpulkan beberapa metode pertarungan. Kata-kata Lin Ming membuat orang-orang Empire terkejut. Smokeles juga sedikit terkejut. Sejujurnya, budidaya Lin Ming sedikit rendah. Baginya, melawan makhluk bayangan ini mungkin agak terlalu sulit. Smokeles bermaksud hanya mengejek Lin Ming sedikit tapi dia tidak berpikir bahwa dia akan setuju. Meminta dia melawan makhluk bayangan ini agak tidak adil. Tidak perlu berani. Anda mungkin akan melukai diri sendiri. Kata tanpa asap. Meski sepertinya dia mengejeknya lagi, kenyataannya tidak ada niat jahat di balik kata-katanya. Lin Ming tersenyum sebagai tanggapan. Dia memainkan kertas simbol di tangannya. Setelah makhluk bayangan itu meledak, dia mengumpulkan rune mereka. Pada akhirnya, makhluk bayangan ini hanyalah manifestasi spontan dari energi yang dilepaskan dari susunan formasi tanah terlarang Asura. Mereka tidak perlu ditakuti sama sekali. Ketika semua orang melanjutkan, banyak dari mereka menantikan bagaimana kinerja Lin Ming nantinya. Diwuhen terus mengunci pikirannya pada Lin Ming setiap saat. Merawatnya adalah misi penting yang secara pribadi diturunkan oleh penguasa Dewa Lama kepadanya. Dari semua orang yang hadir, Lin Ming adalah yang terlemah dan tanah terlarang Asura masih mengandung bahaya berbahaya. Sebagai seseorang yang mampu memperbaiki keputusan Dewa, Diwuhen tidak bisa membiarkan Lin Ming jatuh ke dalam bahaya. Ketika kelompok itu berjalan beberapa mil ke depan, bahaya muncul sekali lagi. Kali ini bukan lagi burung, melainkan serigala iblis raksasa. Dari aura serigala iblis ini jelas jauh melampaui burung sebelumnya. Mata merah darahnya menatap Lin Ming dan yang lainnya, dipenuhi dengan niat membunuh. Hati-hati, Diwuhen memperingatkan. Orang yang menangani serigala iblis ini seharusnya adalah Lin Ming, tapi dia merasa Lin Ming mungkin menganggap tugas ini sulit jadi dia mengingatkannya. Mengaum, serigala iblis melolong dan berlari ke depan seperti kilat. Pada saat ini, murid Battle Sovereign dan Smokeles keduanya menyusut saat mereka menatap Lin Ming. Dengan alasan apapun, kekuatan dan momentum serigala iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang jenius di alam Holy Lord. Smokeles percaya bahwa jika dia berada di batas Lin Ming, dia tidak akan cocok dengan serigala iblis ini. Inilah perbedaan yang disebabkan oleh kekuatan absolut. Jika Lin Ming tidak melawan, dia berhak atas haknya. Smokeles sudah siap membantu. Tapi, serigala iblis itu terlalu cepat.
Saat meluncur ke depan, Lin Ming sudah melangkah maju, berdiri di depan kelompok. Lin Ming. Di Wuhen meletus dengan energi. Jika Lin Ming bukan tandingan serigala iblis ini maka dia akan segera menyelamatkannya. Tapi dalam sekejap ini, Lin Ming tiba-tiba menekan telapak tangannya dan menepuk kepala serigala iblis. Apa? Semua orang terkejut. Lin Ming tidak mengeluarkan senjata melainkan berencana menggunakan tangan kosongnya untuk menghadapi serigala iblis. Bahkan Smokeles jarang bertabrakan dengan musuh secara frontal saat menggunakan telapak tangannya. Sebaliknya, dia menyerang dari samping. Tapi pada saat itu, Di Wuhen menemukan bahwa tangan Lin Ming bersinar dengan cahaya keemasan pucat. Apakah itu cahaya hukum? Dentang. Untuk sesaat, bunyi bel yang memekakkan telinga bergemuruh ke arah luar. Di atas telapak tangan Lin Ming, cahaya keemasan besar meletus, diikuti oleh energi hukum yang tak terhitung jumlahnya. Itu membentuk dinding raksasa tulisan suci yang menghalangi dia melawan serigala iblis. Bang! Serigala iblis menabrak dinding emas tulisan suci dan melolong kesakitan. Keputusan Tuhan. Di Wuhen, Battle Sovereign, Smokeles, dan yang lainnya semuanya terkejut. Jadi Lin Ming memegang kertas simbol di tangannya. Saat kertas simbol ini ditembakkan dari telapak tangan Lin Ming, kertas itu meledak, membentuk dinding mantra emas yang menghalangi serigala iblis. Kertas simbol ini adalah yang dipegang Lin Ming beberapa saat yang lalu. Di Wuhen ingat, ketika Smokeles membunuh sejumlah besar makhluk bayangan, yang lain mengawasi dari samping. Lin Ming tidak terkecuali. Satu-satunya perbedaan adalah dia memegang kertas simbol di tangannya dan mengumpulkan rune tersebar yang dikeluarkan oleh makhluk bayangan yang meledak. Sejak awal, tidak ada yang peduli. Mereka hanya berpikir bahwa Lin Ming sedang mengumpulkan rune ini untuk melakukan penelitian ketika dia kembali. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa setelah dupa waktu, rune yang dikumpulkan Lin Ming bisa menampilkan kekuatan yang begitu menakutkan. Saat serigala iblis menghantam dinding emas tulisan suci, ia juga menderita luka parah dan linglung sejenak. Lin Ming cepat dalam hal tangan dan mata. Dia dengan cepat melangkah ke depan, tanda hukum bersinar di tangannya saat dia berulang kali menamparkan serigala iblis itu. Setiap serangannya mengenai titik lemah dalam hukum tubuh serigala iblis. Serigala iblis awalnya adalah manifestasi spontan dari hukum dan energi yang merembes keluar dari formasi susunan besar zona terlarang Asura. Serigala iblis ini dan tubuh hukumnya tidak bisa disebut padat dan bahkan bisa dikatakan berlubang. Sederhananya, tidak perlu ada huru-hara dalam bentuk apapun. Selama dia bisa menghancurkan struktur hukum yang kasar maka struktur hukum itu akan layu dan mati dengan sendirinya. Peng! Dengan suara ledakan, serigala iblis itu meledak, tubuhnya berhamburan menjadi rune. Lin Ming mencengkeram kertas simbol baru dan melambaikan tangannya, mengumpulkan semua rune dan menyegelnya ke dalam kertas simbol. Melihat ini, para seniman bela diri yang hadir tidak bisa berkata-kata. Serigala iblis telah dihancurkan dengan mudah. Bagi mereka, serigala iblis ini tidak dianggap apapun. Namun bagi seniman bela diri alam Holy Lord, itu adalah keberadaan yang menakutkan. Tapi Lin Ming sepertinya tidak menggunakan energi sama sekali untuk membunuh serigala iblis. Selain itu, dia mengumpulkan rune sejak mati dan meledak sehingga dia bisa menggunakannya lagi. Ini tanpa ampun. Dia menyerap rune ke dalam kertas simbol dan mengubahnya menjadi keputusan dewa. Seorang Empyrean berkata dengan tidak percaya. Pembangkit tenaga ras dewa dan makhluk surgawi semuanya memiliki penglihatan yang luar biasa. Meskipun mereka tidak memahami hukum Asura, mereka dapat melihat bahwa Lin Ming tidak mengalahkan serigala iblis sendirian tetapi mengandalkan trik tertentu untuk melakukannya. Ini tidak bisa dianggap kekuatan sejati Lin Ming. Kamu, dari mana kamu mempelajari warisan ketetapan dewa? Apakah engkau hanya akan menggunakan ketetapan Tuhan? Kamu tidak bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk bertarung. Smokeles berkata dengan wajah memerah, kata-katanya kurang berenergi. Ketika serigala iblis ini muncul, dia tidak berharap Lin Ming memenuhi kata-katanya. Faktanya, dia adalah raja dunia yang hebat, dan persaingannya seperti ini dengan seniman bela diri tingkat menengah Holy Lord adalah hal yang tidak masuk akal. Smokeles hanya ingin Lin Ming menderita sedikit kerugian sekali dan menganggapnya selesai, tapi dia tidak berpikir dia akan menampilkan keahliannya sekali lagi dan mencuri pusat perhatian. Tentu saja, Smokeles merasa tercekik sekali lagi. Jika saya memiliki cara untuk menangani musuh saya dengan mudah, mengapa saya memilih metode yang membutuhkan lebih banyak usaha? Lin Ming bertanya secara retoris. Smokeles terasa seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Dia hanya bisa tutup mulut. Di Wuhen tersenyum. Adik Lin, kamu mendapatkan warisan sebenarnya dari dekrit dewa. Maka di zona terlarang Asura ini, Anda harus seperti ikan di air. Ada banyak bahaya di sini yang bisa kamu hindari dengan menggunakan kekuatan hukum, kan? Pikiran di Wuhen adalah apa yang dipikirkan para Empyrean lainnya. Jika demikian, maka Lin Ming mendapat untung besar. Lin Ming menggelengkan kepalanya, senior Wuhen pasti bercanda denganku. Bagaimana bisa semudah itu? Apa yang saya pelajari hanyalah puncak gunung es dalam hukum Asura. Hanya pada waktu-waktu tertentu mereka dapat menunjukkan efek ajaib. Apakah itu makhluk bayangan atau serigala iblis yang baru saja muncul, mereka semua terbentuk dari energi yang bocor dari formasi susunan besar tanah terlarang Asura dan kemudian secara spontan berevolusi menjadi monster. Struktur hukum mereka sederhana dan penuh dengan ratusan kekurangan. Jika saya membuka hukum di dalam tubuh mereka, saya secara alami dapat membunuh mereka. Tapi,
jika aku menghadapi formasi susunan Asura yang sebenarnya, kemampuan dangkalku tidak akan ada gunanya sama sekali. Saya hanya bisa dengan jujur melanjutkan ke depan sesuai keinginan Asura Roadmaster, tanpa melewatkan langkah apapun. Kata-kata Lin Ming menyebabkan para Empyrean membungkuk. Memang benar, jika mereka menghadapi formasi susunan lengkap yang ditetapkan oleh Asura Roadmaster, maka semua yang ditunjukkan Lin Ming sejauh ini tidak akan ada gunanya. Jika Lin Ming mengikuti mereka, dia juga harus menerima ujian formasi susunan dengan cara yang adil. Bab 1882, Cermin Es Dingin. Tanah terlarang Asura adalah dunia yang terisolasi, sangat luas. Kelompok itu melanjutkan ke depan. Setelah setengah dupa, mereka menghadapi lebih banyak bahaya. Semua bahaya ini adalah monster yang berevolusi secara spontan dari energi yang bocor dari formasi susunan zona terlarang Asura. Awalnya mereka tidak memiliki bentuk yang solid dan tidak terlalu mengancam. Lin Ming dapat menggunakan hukum Asura Surgawi Dao untuk dengan mudah membunuh mereka. Para Empyrean tidak membantu, malah menonton pertarungan Lin Ming dan Smokeles. Namun, tidak peduli betapa hebatnya serangan Smokeles dan betapa indahnya artistik kemampuannya, dia juga tampak agak kikuk dan kasar di depan gerakan sederhana Lin Ming, yang tampak seperti sedang membongkar balok kayu. Meskipun jelas ada metode yang mudah, jika menyangkut dirinya, dia harus mengonsumsi energi berkali-kali lipat lebih banyak. Smokeles berharap mereka dapat dengan cepat membersihkan semua monster yang tidak mengancam ini dan memasuki formasi susunan yang sebenarnya. Selama mereka bisa memasuki formasi arai yang sebenarnya, trik kecil Lin Ming tidak akan ada gunanya dan dia akan mampu menampilkan bakat aslinya dan memukau semua orang. Perlahan-lahan, kelompok itu berkelana semakin jauh ke dalam. Suhu di sekitar mulai turun. Di tanah di bawah kaki mereka, salju dan es mulai bermunculan. Saat mereka memasuki wilayah ini, Lin Ming mencoba menggunakan hukum Asura Surgawi Dao untuk berkomunikasi dengan zona terlarang Asura dan mencari tahu apa yang terjadi. Tapi, dia menemukan bahwa kekuatan Asura Surgawi Dao di wilayah ini telah tertutup, tanpa celah sedikit pun untuk dia intip. Meskipun dia masih bisa merasakan Asura Heavenly Dao, itu tidak beresonansi dengan Asura Heavenly Array Diagram di dalam tubuhnya seperti sebelumnya. Hal ini menyebabkan Lin Ming segera bersiap. Mulai saat ini, jalannya mungkin tidak semudah itu. Tidak menemukan jalan pintas, Lin Ming hanya bisa dengan jujur mengikuti keempat Empyrean dan perlahan mencari. Angin dan awan mulai berkumpul di langit. Salju dan es mengepul di tanah. Lambat laun, energi dingin menjadi semakin padat. Kekuatan hukum terkondensasi di sini, membentuk dataran es tebal di bawah kaki mereka. Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa mereka telah masuk ke dalam formasi susunan yang ditetapkan oleh Master Jalan Asura. Bahkan setelah 10 miliar tahun berlalu, bahkan jika formasi susunan telah mengeluarkan sejumlah besar energi, bahkan membentuk banyak makhluk bayangan di pinggirannya, formasi susunan yang dibuat oleh Asura Roadmaster masih membuat seseorang merasa takut dan khawatir. Mungkin bahkan jika formasi susunan ini masih ada selama beberapa puluh miliar tahun lagi, ia tetap tidak akan hilang. Hal ini karena formasi susunan itu sendiri mungkin menarik energi dari alam semesta untuk menopang dirinya sendiri dan terus berputar. Hati-hati, teriak Bagui dan Di Wuhen bersama-sama. Mereka tidak dapat memprediksi bagaimana formasi susunan Asura besar akan berputar, tetapi dengan mengandalkan indera tajam mereka sebagai puncak Empyrean, mereka dapat merasakan anomali yang terjadi di sini, bahkan tanpa Lin Ming memperingatkan mereka. Semua orang segera mundur. Pada saat ini, tanah es terbuka. KKK, saat bongkahan es besar pecah, lembah es sepanjang 10.000 kaki muncul di depan semua orang. Orang tidak bisa melihat dasar lembah ini. Energi dingin yang tak terlihat mengalir keluar dari sana dan menuju langit, seolah bisa membekukan jiwa. Gemuruh. Bumi bergemuruh. Dari dalam celah es, sepertinya ada sesuatu yang muncul. Kelompok 6 perlahan mundur, semuanya terkejut. Mereka melihat cermin es yang sangat halus muncul dari lembah, memantulkan seluruh dunia. Cermin ini sangat besar sehingga sepertinya tidak memiliki tepian. Permukaannya tampak sangat dalam. Aura yang sangat luas muncul dari dalamnya. Awan kemerahan melayang di dalam dan udara dipenuhi kabut tebal, indah dan mempesona. Segala sesuatu di dalamnya tertutup kabut redup, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Lin Ming berdiri di depan cermin. Dia bisa merasakan kekuatan menarik yang sangat besar menariknya, seolah-olah tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya memegang erat jiwa surgawinya dan ingin menyeretnya masuk. Perasaan itu mengguncang pikiran. Bahkan jika dia mengembangkan Sutra Asura dan mewarisi banyak kekuatan hukum Master Jalan Asura, kekuatan yang dilepaskan oleh cermin es masih membuatnya merasa aneh. Cermin es ini jelas terbentuk oleh kekuatan hukum Asura Surgawi Dao. Namun, itu adalah kombinasi yang luar biasa menakjubkan dan unik, luas dan rumit di luar imajinasi. Mungkinkah ini? Di Wuhen mengerutkan alisnya. Kamu tahu ini apa? Kepada Bagui bertanya dengan heran. Sejak zaman kuno, zona terlarang Asura bahkan belum pernah dibuka beberapa kali, dan setiap kali dibuka, terdapat situasi yang berbeda di dalamnya sehingga daratan itu sendiri masih menjadi misteri. Saya hanya mendengar beberapa rumor. Sepertinya ini adalah alat ajaib yang digunakan oleh Dewa Surgawi Asura di masa lalu dan ditinggalkan di tanah terlarang ras kita, yang kemudian berubah menjadi cermin es dingin raksasa. Mengenai apa sebenarnya atau apa fungsinya, saya tidak tahu. 10 miliar tahun adalah waktu yang terlalu jauh. Banyak sejarah yang menjadi kabur.
Sepertinya ada dunia di dalamnya. Saya merasa seolah-olah itu memanggil kita maju. Jika saya tidak salah, maka kita semua harus masuk. Kata tanpa asap dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia merasakan kekaguman yang mendalam terhadap formasi susunan Asura Roadmaster, jauh di lubuk hatinya dia masih merasakan kegembiraan dan antisipasi. Dia ingin melihat ujian seperti apa yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Dia tidak bisa tidak melirik Lin Ming, kita harus masuk bersama. Haruskah kita masuk dulu? Smokeles bertanya tanpa rasa takut. Inilah arogansi yang dimiliki oleh seorang jenius. Karena mereka percaya pada bakat mereka sendiri, mereka tidak takut akan risiko yang berbahaya. Asura Roadmaster tidak akan membuat jebakan maut mutlak. Selama itu bukan jebakan maut, dia yakin dia bisa melewatinya. Jika kita harus masuk maka ayo masuk. Lin Ming segera menjawab, membuat Smokeles sedikit terkejut. Lagi pula, hanya di Wu Hen yang pernah mendengar jejak rumor di masa lalu, benda apa ini? Apa hasil dari masuknya? Tidak ada yang tahu. Namun kali ini, Di Wu Hen berteriak, berhenti main-main. Jika ada yang masuk lebih dulu, itu adalah kita. Apakah itu Smokeles atau Lin Ming, mereka sangat penting bagi ras kuno. Khususnya Lin Ming, yang mampu memperbaiki keputusan dewa. Di Wu Hen tidak akan membiarkan bahaya apapun menimpa Lin Ming. Ini adalah zona bahaya yang tidak diketahui. Saya dan saudara Wu Hen memiliki kultivasi tertinggi di antara kami semua, jadi kami akan memimpin. Kata Bagui sambil mengambil langkah ke depan. Saat ini, pikirannya bergetar. Ini karena pada permukaan halus cermin es dingin, dia bisa melihat sosok redup muncul. Orang ini mengenakan baju besi perang kuno yang tampaknya telah mengalami masa yang sangat lama karena memancarkan aura bertahun-tahun yang tak ada habisnya. Jika dipadukan dengan sejarah cermin es dingin, tidak ada yang meragukan bahwa karakter yang terpantul di cermin adalah proyeksi seorang ahli bela diri 10 miliar tahun lalu. Seniman bela diri kuno, semua orang menyadarinya, bingung. Telah lama diputuskan bahwa era 10 miliar tahun yang lalu adalah saat peradaban pencaksilat berada pada masa keemasan paling gemilang. Pada saat itu, ras kuno memiliki banyak jenius dengan bakat luar biasa dan warisan mereka lebih kaya daripada saat ini. Dengan demikian, banyak individu luar biasa telah lahir. Sekarang, mereka harus bertarung dengan seniman bela diri kuno ini. Kalahkan lawanmu atau bertahan selama 1000 napas, jalan manapun adalah kemenangan. Kepada Bagui tiba-tiba berkata, ini adalah informasi yang baru saja dia terima dalam pikirannya. Sosok di cermin es dingin duduk bersila di angkasa, tubuhnya mengeluarkan semburan api yang berkobar. Nyala api ini bukanlah nyala api biasa, melainkan keluar dari kulit, daging, dan darah sosok tersebut. Bahkan berisi makna sebenarnya yang tak terbatas dari Dao Agung Api Surgawi. Rune api membawa serta suara Dao Agung. Saat mereka memutar tubuh sosok itu, mereka mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Di bawah cahaya api yang berkelok-kelok, penampilan orang tersebut menjadi jelas. Orang ini mirip dengan pria parubaya. Dia memiliki sepasang sayap cahaya di belakangnya, dan dia adalah tubuh yang terbentuk dari energi murni. Empirean kuno, dan budidayanya lebih rendah dari milikku. Kata Bagui, jelas terkejut. Kultivasi orang ini adalah seorang empirean tingkat atas. Dibandingkan dia, seniman bela diri kuno ini sedikit lebih rendah. Namun saat ini, lebih banyak sosok muncul di cermin es dingin. Di depan setiap orang, sesosok muncul. Ini, Smokeles menatap wanita yang muncul di cermin. Orang lain ini juga seorang wanita, tetapi ras dan penampilannya berbeda. Hanya sosoknya yang luar biasa yang mirip dengan dirinya. Wanita ini berkerudung dan auranya gesit dan tajam. Tingkat budidayanya sedikit lebih rendah, berada di puncak alam raja dunia biasa. Demikian pula, seorang pemuda juga muncul sebelum Lin Ming. Aura pemuda itu suram dan gelap. Dia mencengkeram pedang yang berat. Saat dia menghadapi Lin Ming, tubuhnya melonjak dengan api hitam yang membawa energi iblis yang menakutkan. Lin Ming bisa melihat bahwa murid pemuda ini seterang darah segar, bersinar dengan semburan niat membunuh. Budidaya pemuda ini juga lebih rendah dari Lin Ming, di puncak alam awal Holy Lord. Jadi begitulah, aku harus melawannya. Dari kita berenam, kita masing-masing harus melawan lawan virtual, dan tingkat kultivasi mereka juga sedikit lebih rendah dari kita. Lin Ming segera mengerti. Badan energi di cermin haruslah karakter virtual yang dibuat oleh Asura Roadmaster menggunakan formasi susunan. Tapi, standar yang digunakan pasti mengacu pada standar para jenius yang tiada taranya dari zaman kuno. Ini karena Lin Ming sudah bisa merasakan bahwa aura yang dimiliki karakter ini semuanya menakutkan. Bab 1883, Para Jenius Kuno. Jenius tak tertandingi dari zaman kuno, karakter seperti apa mereka? Itu adalah waktu yang terlalu jauh, dan mereka tidak dapat lagi dihakimi. Dalam berbagai kitab kuno, diketahui secara luas bahwa zaman kuno adalah saat peradaban pencaksilat berada pada puncak kejayaannya. Kualitas dan kuantitas para jenius yang ada saat itu jauh melampaui era sekarang. Dengan demikian, Lin Ming semakin mengantisipasi pertempuran ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mampu masuk ke dalam formasi susunan yang ditetapkan oleh Asura Roadmaster dan melintasi lebih dari 10 miliar tahun untuk melawan para jenius dari masa lalu. Dan kultivasi lawanku sebenarnya lebih rendah dariku, di alam awal Holy Lord. Lin Ming menatap pemuda yang memegang pedang berat di dalam cermin es dingin, perasaan aneh di hatinya.
Cermin es dingin menentukan budidaya lawan virtual ini berdasarkan budidaya si penyusup. Selama bertahun-tahun, meskipun Lin Ming telah melawan mereka yang berada di batas yang lebih rendah darinya, biasanya itu merupakan pembantaian sepihak. Belum pernah seperti sekarang ini, di mana dia menghadapi satu lawan yang memiliki kultivasi lebih rendah darinya, yang dia anggap sebagai lawan yang layak yang bahkan dapat membangkitkan minatnya. Jadi mereka adalah para jenius kuno dari 10 miliar tahun yang lalu, dan budidaya mereka bahkan lebih rendah dari kita. Cermin es dingin ini sepertinya tidak terlalu memikirkan kita. Tu Bagui menyilangkan tangan di dada. Saat dia menatap lawannya di cermin, auranya mulai melonjak dan dia mengumpulkan potensinya. Meski kata-katanya terdengar biasa saja, kenyataannya Tu Bagui tidak berani menurunkan kewaspadaannya sedikitpun. Jenius kuno, iya, saya sudah lama ingin mengalaminya. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Mata Di Wuhen bersinar karena kegembiraan. Lagi pula, meskipun para jenius kuno ini sedikit lebih rendah dari mereka lebih dari cukup untuk membangkitkan semangat juang mereka. Biarkan aku yang memimpin. Pada saat ini, ras Dewa Empyrean melangkah maju. Senku, mata Di Wuhen berbinar. Senku melambaikan tangannya, tertawa sambil berkata, saya akan menjelajahi jalannya. Izinkan saya melihat baik-baik kekuatan seperti apa yang dimiliki para jenius kuno ini dibandingkan dengan kita. Saat Senku berbicara, dia dengan erat mencengkeram tinjunya, suara ledakan yang meledak-ledak keluar darinya. Di kelompok 6, bakatnya paling rendah. Namun, dia masih merupakan karakter yang luar biasa di kalangan Empyrean. Dia memiliki keyakinan bahwa itu adalah miliknya sendiri. Senku melangkah ke dalam cermin es dingin. Cermin itu bergetar lembut sebelum menelan Senku. Lawan Senku adalah seorang pemuda berjubah hitam, budidayanya adalah Empyrean yang lebih rendah. Meskipun lawan virtual ini muncul saat masih muda, jika mereka adalah orang sungguhan, mereka pasti berusia setidaknya 10.000 tahun. Biasanya, seorang Empyrean muda akan tampak awet muda karena budidaya mereka berkembang pesat. Di cermin es dingin, Senku dan pemuda berjubah hitam menyemburkan api yang tak terhitung jumlahnya dari daging dan darah mereka. Aura dao besar api sejati mengalir keluar dari mereka, menyapu seluruh dunia. Keduanya adalah seniman bela diri atribut api. Terlebih lagi, mereka menggunakan kekuatan keilahian. Yang disebut kekuatan ketuhanan adalah perpaduan esensi astral, esensi sejati, dan esensi roh, 3 jenis energi asal yang berbeda. Api yang dikatalisasi oleh kekuatan keilahian dapat membakar kehampaan. Bang! Kedua sosok itu dikelilingi oleh kobaran api. 2 matahari yang cemerlang saling bertabrakan. Di dunia di dalam permukaan cermin, betapapun mengerikannya pertempuran itu, hal itu tidak akan mempengaruhi dunia luar. Terlebih lagi, dunia permukaan cermin tidak ada batasnya. Itu lebih dari cukup bagi pembangkit tenaga listrik untuk menampilkan kekuatan mereka sepenuhnya. Di dalam permukaan yang dalam, Lin Ming melihat api meletus di mana-mana, tangan dan kaki berkobar. Setiap tabrakan bisa menembus dunia dan menyebarkan awan samar-samar. Gelombang energi menyapu ke segala arah seperti amukan tsunami, mendatangkan malapetaka kemanapun mereka pergi. Pertarungan berlangsung sengit. Di dalam cermin es dingin, Senku perlahan-lahan memucat. Api ungu tiba-tiba menyembur keluar dari hidungnya. Saat mereka muncul, bahkan kekosongan pun tertembus. Permukaan cermin es dingin juga sedikit terdistorsi. Setiap gumpalan api ungu berubah menjadi burung ungu besar yang menembus ruang angkasa, meluncur ke arah lawan virtual bersama-sama. Tanpa diduga, pemuda berjubah hitam itu juga menyemburkan api ungu dari hidungnya. Kekuatan api ini sedikit lebih tinggi daripada yang dilepaskan oleh Senku. Gemuruh. Putaran pertempuran sengit lainnya dimulai. Senku dipaksa berulang kali. Kekuatan fisiknya perlahan-lahan terkuras, tetapi bagi pemuda berjubah hitam itu, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin biadab. Tubuh pemuda itu terbakar seperti matahari dan kekuatan di balik serangannya menjadi semakin liar dan brutal. Hah! Senku meraung. Api keluar dari tubuhnya. Dia menembak ke arah pemuda berjubah hitam seperti meteor. Dalam ledakan yang terjadi, pemuda berjubah hitam itu terpaksa mundur puluhan mil. Tubuhnya melayang ke belakang seperti selembar kertas hingga akhirnya dia bisa menstabilkan dirinya. Namun, saat melihat ini, Di Wuhen, Tu Bagui, dan yang lainnya terdiam. Dalam serangan tadi, Senku lebih unggul. Tapi, kenyataannya dia telah menggunakan kekuatan supernatural terkuat yang bisa diberikan oleh garis keturunannya. Jurus ini hanya dapat digunakan satu kali dan juga menghabiskan banyak tenaga hidup. Meski begitu, dia tidak mampu melukai lawannya melainkan hanya membuatnya terbang menjauh. Aliran energi dalam lawan tidak terganggu sama sekali. Vitalitas darahnya masih hidup dan ada perasaan bahwa dia masih bisa bertarung sekuat yang dia lakukan. Sebagai perbandingan, Senku telah menghabiskan 60-70% kekuatannya, tidak mampu melanjutkannya lebih lama lagi. Perbedaannya terlihat jelas. Astaga, pemuda berjubah hitam menyerang sekali lagi. Senku nyaris tidak bisa menahan serangan itu. Kali ini, api sejati yang muncul dari garis keturunannya telah meredup secara signifikan. Sosoknya berhenti di udara. Api di sekitar Senku berubah menjadi gumpalan yang menyerupai tentakel aneh yang ingin menembus lawan virtualnya. Namun, ketika pemuda itu melihat ini, senyuman licik muncul di wajahnya, seolah dia punya pikiran sendiri.
Dari daging dan darah pemuda itu, rune bersinar terang, membentuk tirai cahaya cemerlang yang menghalangi semua nyala api. Peng! Dengan suara ledakan, Senku terbatuk-batuk saat tubuhnya terlempar, langsung terlontar dari dunia cermin di mana dia terjatuh ke lantai. Senku, kalah. Di Wuhen diam-diam menghitung waktu dalam pikirannya. Pertarungan tadi hanya berlangsung selama 20-30 nafas. Namun, syarat untuk lulus ujian dunia cermin adalah mengalahkan lawan atau bertahan selama 1000 napas. 20-30 napas waktu hingga 1000 napas waktu, perbedaan ini agak terlalu besar. Sangat sulit. Kulit di Wuhen jelek. Adapun Senku, wajahnya terlihat pahit dan sedih. Batasan kultivasi lawannya bahkan lebih rendah dari miliknya. Sebenarnya dia sudah menduga bahwa pemuda berjubah hitam ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Dia tidak akan terkejut meskipun dia kalah. Tapi, dia tidak menyangka akan kalah telak. Yang lain juga merasa kagum di hati mereka. Para jenius di zaman kuno benar-benar menakutkan. Apa kamu baik-baik saja? Di Wuhen bertanya dengan prihatin. Senku menggelengkan kepalanya, berkata, tempat ini untuk mendapatkan pengalaman, seharusnya tidak ada bahaya yang mengancam jiwa. Setelah diusir dari cermin es dingin, Senku tidak tenggelam dalam emosi kehilangannya. Jika dia bisa masuk ke sini, itu juga berarti dia adalah salah satu kebanggaan surga, hati seni bela dirinya sekokoh batu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia menelan pil yang dipenuhi aroma obat, lalu duduk dan mulai bermeditasi untuk memulihkan lukanya. Permukaan cermin es dingin mulai bergelombang seperti sungai yang mengalir. Lawan virtual yang menandingi Senku berangsur-angsur menghilang, meninggalkan 5 lawan virtual lainnya. Orang-orang yang berdiri di luar sejenak kehilangan kata-kata. Mata Lin Ming berbinar. Dia telah menyimpulkan seluruh pertarungan tadi berulang kali, mencatat setiap detail menit dari pertarungan saat itu. Cermin es dingin ini sungguh menakjubkan. Lawan virtual yang dihasilkannya sebenarnya memiliki pemikiran dan kebijaksanaan mereka sendiri. Setelah berpikir sejenak, dari faksi pusat kekuatan ras Dewa Primal, sesosok tubuh kurus muncul. Yang bertarung kali ini adalah Lanlu. Pupilnya seperti bintang dan kulitnya pucat seperti salju. Sosoknya yang langsing dan langsing berdiri di bawah cahaya redup permukaan cermin. Di seberangnya, terpantul di dalam permukaan cermin es dingin yang terang dan terang, wanita lain yang tiada taranya muncul. Wanita ini mengenakan pakaian berwarna biru dengan gaya yang sangat sederhana dan polos. Dari dalam tubuhnya, atmosfer 10 miliar tahun mengalir keluar. Bakat Lanlu lebih tinggi dari Senku. Tapi, tidak ada yang mengira dia cocok dengan lawan virtualnya. Lanlu, Di Wuhen ingin menghentikannya tapi dia terlambat. Lanlu sudah terbang ke cermin es dingin. Jari-jarinya membentuk tanda anggrek, ibu jarinya menyentuh jari tengahnya. Di tempat mereka bersentuhan, cahaya mulai bersinar. Satu demi satu, rune mulai bermekaran di sekelilingnya seperti bunga segar. Bunga-bunga ini adalah bunga Dao Agung. Mereka memancarkan sinar cahaya yang melonjak dengan kekuatan mistik, membentuk pertahanan kelopak bunga yang kokoh. Sejak awal dia berada dalam posisi bertahan, dia tidak punya niat untuk menyerang. Astaga, 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 bentuk Lanlu terbagi menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan semakin banyak bermunculan hingga lebih dari 1000 eksemplar ada di sana. Lanlu sebenarnya adalah seseorang yang ahli dalam ilusi, dan pencapaiannya di bidang ini sangat tinggi. Pilihan cerdas. Lin Ming mengangguk. Dari informasi yang mereka peroleh, seseorang hanya perlu bertahan di dalam cermin es dingin selama 1000 napas, mereka tidak perlu mengalahkan lawannya. Lanlu menilai kekuatannya sendiri dan tahu bahwa dia bukanlah tandingan lawannya. Kemudian, keputusannya adalah menunda selama mungkin. Jadi ketika menghadapi kejeniusan kuno yang luar biasa dalam ini, bersikap defensif tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk mempertahankan kekuatan sebanyak mungkin dan bertahan selama mungkin. Di dalam Cold Ice Mirror, riak muncul. Irama misterius Dao besar muncul. Wanita berpakaian biru itu melangkah maju. Teratai es muncul di ujung jarinya. Atribut yang dia kembangkan sama dengan Lanlu. Ya, teratai es langsung mengembang. Sebentar lagi, bunga Great Dao menutupi langit, menutupi satu bagian dunia. Kristal es yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, membawa serta kekuatan hukum yang mengerikan. Mereka menembus kehampaan, menyerang ilusi Lanlu dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Peng, diri asli Lanlu berhasil memblokir kristal es, tetapi pada saat yang sama dia mengungkap posisinya. Teratai es itu berputar dan menekan Lanlu. Cahaya biru yang menyilaukan langsung membanjiri pandangan semua orang. Dalam pertempuran berikutnya, Lanlu tidak menyerang sama sekali. Dia menggunakan segala macam trik cerdas dan teknik serta metode pertahanan yang cerdik untuk menahan serangan gencar lawannya. Namun, perbedaan mutlak dalam kekuatan mereka masih ada. Hanya dalam waktu 200 napas, Lanlu menghabiskan energinya. Dia terbang menjauh, terjatuh dari cermin es dingin dalam kondisi yang memalukan. Lanlu juga telah dikalahkan. Meskipun dia bertahan lebih lama, itu masih terlalu jauh dari 1000 napas waktu. Dia memilih untuk tidak menyerang, melainkan mengandalkan keterampilan ilusinya untuk bertahan dan menunda waktu. Meski begitu, dia gagal. Lawan yang menakutkan. Inikah kekuatan seorang jenius kuno? Semua orang berseru kaget. Lawan Lanlu memiliki batas kultivasi yang lebih rendah dan Lanlu jelas-jelas berusaha menunda waktu. Meski begitu, dia telah dikalahkan. Bahkan ilusi pun tidak berhasil.
Menerobos ilusi Lanlu membutuhkan kekuatan yang besar, dan untuk menghancurkan 1000 ilusi Lanlu, setidaknya harus ada 1000 serangan. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, serangan salvo pertama akan menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka. Tapi, lawan virtualnya sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, dan terus melancarkan serangan bertubi-tubi setelahnya. Musuh terlalu kuat, ini akan sulit untuk kita lakukan. Bab 1884, Masa Lalu versus Masa Kini. Setelah Senku dan Lanlu mengalami kekalahan terus-menerus, hanya tersisa 4 orang yang belum menerima tantangan tersebut. Namun di mata Tubagui, dari keempat orang tersebut, Smokeles memiliki harapan sukses tertinggi. Tangan kanannya jatuh ke bahu Di Wuhen. Saya harus bertanya pada saudara Wuhen, apakah menurut Anda bisa menang? Di Wuhen tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Bakat saya tidak jauh lebih baik daripada Lanlu, dan metode kultivasi saya terutama terfokus pada serangan. Lawan virtual di Cold Ice Mirror ini sepertinya metode seranganku tidak akan berhasil. Peluang saya untuk menang hampir nol. Tapi kamu, kekuatan garis keturunanmu cukup istimewa. Mungkin, jika kamu mempertaruhkan semuanya mungkin kamu bisa bertahan selama ribuan napas waktu. Saat Di Wuhen berbicara, raut wajah Tubagui juga berubah serius. Peluangnya tidak tinggi, tapi yang dia inginkan adalah menjelajahi lebih jauh jalan di depannya sehingga Smokeles punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Saudara Wuhen, jika kita semua gagal lalu apa yang akan terjadi? Akankah kita datang ke tanah terlarang dengan sia-sia? Kata Bagui, menyuarakan kekhawatirannya. Mereka datang ke tanah terlarang Asura untuk memperjuangkan peluang keberuntungan. Namun yang lebih penting, mereka ingin menemukan jalan bagi ras dewa primal dan makhluk surgawi dalam bencana besar. Jika mereka gagal maju ke depan karena cermin es dingin dan dipaksa mundur tanpa membawa apa-apa, maka mereka akan menjadi pendosa abadi ras kuno selama sisa waktu, mempermalukan semua leluhur mereka. Di Wuhen berkata, seharusnya tidak seperti itu. Saat dulu kawasan terlarang Asura dibuka, selalu ada 2 jenis benda yang bisa didapatkan di tanah terlarang tersebut. Salah satunya adalah metode untuk menyelamatkan orang-orang kami dan yang lainnya adalah kesempatan keberuntungan individu. Selama kita memasuki tanah terlarang Asura, meski kita tidak bisa lulus ujian yang ditetapkan oleh Dewa Surgawi Asura, kita masih bisa menemukan cara agar ras kita bisa bertahan. Tapi, jika kita bisa lulus ujian Dewa Surgawi Asura, maka kita masing-masing akan mendapatkan peluang keberuntungan kita sendiri. Dengan kata lain, itu akan menjadi warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi Asura di masa lalu sebagai hadiah. Begitu, Bagui menghela napas lega. Itu bagus. Sekalipun kita tidak bisa melewati cermin es dingin, itu hanya kerugian kita sendiri. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang mempengaruhi ras kita. Berbicara di sini, Tubagui hanya bisa memaksakan senyuman. Dia tertawa, Dewa Surgawi Asura seharusnya tidak berpikir bahwa 10 miliar tahun kemudian, keturunannya akan diturunkan ke standar kita. Tubagui menggelengkan kepalanya, mengejek dirinya sendiri. Lalu, dia menuju ke cermin es dingin. Kakak magang senior, Smokeles memanggil Tubagui. Meskipun ada perbedaan usia yang sangat jauh di antara mereka, mereka sebenarnya adalah saudara dan saudari magang. Kebagui berbalik dan tersenyum pada Smokeles, berkata, jika aku dikalahkan maka kamu akan menjadi satu-satunya makhluk surgawi yang tersisa. Perhatikan pertempuran saya dengan cermat dan pastikan Anda melakukan beberapa tindakan pencegahan yang baik. Bakat Anda jauh melampaui bakat orang lain di antara para dewa. Kamu seharusnya bisa menang. Saat Tubagui berbicara, dia melangkah ke cermin es dingin. Lawan Bagui adalah seorang pria parubaya. Pria ini mengenakan satu set baju besi perang dan memiliki sepasang sayap ringan yang melayang di belakangnya. Seluruh tubuhnya terbungkus api, dan api ini berisi tanda dao besar yang memancarkan cahaya ke seluruh dunia. Pada saat itu, aura Tubagui berubah, seolah-olah dewa binatang sedang bangkit dalam dirinya. Dia telah terkenal di kalangan surgawi sebagai penguasa pertempuran sejak lama. Sebagai puncak Empyrean, latar belakangnya sedalam laut dan mustahil untuk dilihat. Terlalu kuat, Battle Sovereign, bagaimana dia bisa begitu kuat? Senku tersentak kaget, matanya dipenuhi keterkejutan. Sebagai seorang Empyrean menengah, perbedaan kekuatan antara dia dan seorang Empyrean puncak tidak dianggap terlalu jauh, dia bisa merasakan betapa kuatnya Tubagui. Dia pernah melihat Di Wuhen dalam kondisi puncaknya sebelumnya, dan dia merasa Di Wuhen pun jauh lebih lemah daripada Tubagui. Di Wuhen berkata, yang digunakan Tubagui adalah kekuatan garis keturunan Sovereign Sun. Garis keturunannya dapat bersinar seperti matahari dan dalam waktu singkat merangsang semua potensi tersembunyinya. Namun setelah menggunakan kemampuan ini, kekuatannya akan hilang dengan cepat, dan bahkan batasnya akan turun untuk sementara. Akan sulit memulihkan dirinya sendiri bahkan dengan waktu 10 hari. Ini adalah metode habis-habisan yang hanya bisa digunakan di saat-saat genting. Biasanya, Tubagui tidak akan menggunakannya, karena setelah periode pelepasan potensi penuhnya berlalu, dia tidak akan punya cara lagi untuk mengalahkan musuhnya dan hanya bisa membiarkan dirinya dihancurkan. Di Wuhen menjelaskan kepada Senku. Senku berkata, jadi begitulah adanya. Garis keturunan Sovereign Sun, garis keturunan semacam ini memang cocok digunakan di dalam cermin es dingin. Selama dia bisa bertahan selama 1000 napas maka dia akan baik-baik saja. Apakah batas Tubagui turun setelahnya atau tidak menjadi masalah. Saat Senku berbicara, Tubagui sudah berhenti di depan lawannya.
Dia seperti gunung yang menjulang tinggi, kekuatannya tidak terbatas. Sayap cahaya seputih saljunya sama kencangnya dengan pedang, memproyeksikan ketajaman yang tak tertandingi yang seolah-olah bisa membelah cahaya. Dia maju selangkah demi selangkah, langkah kakinya berkelok-kelok dengan ritme yang aneh. Seluruh cermin es dingin tampak seolah-olah akan pecah, dan cahaya di dalamnya berputar dan beriak. Kedua murid dari dua lawan masing-masing dengan jelas mencerminkan satu sama lain. Pada saat berikutnya, cahaya tajam muncul di pupil mereka saat mereka berdua berteriak. Mereka melaju ke depan dengan kecepatan luar biasa cepat, membawa momentum mengerikan yang seolah-olah bisa menginjak-injak segalanya saat mereka bertabrakan. Dengan mengangkat tangan mereka, serangan mereka seperti bentrokan badai dahsyat. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Di dalam cermin es dingin, percikan cahaya indah keluar. Kekuatan kekerasan meluap-luap, menerjang seperti air pasang. Busur guntur yang tak terhitung jumlahnya melilit tangan mereka saat mereka bertabrakan lagi dan lagi. Kekuatan supernatural guntur yang luar biasa ini berubah menjadi hujan badai yang sangat deras yang jatuh ke bumi. Keseluruhan ruang sepertinya dipenuhi awan petir putih menyilaukan yang tak ada habisnya. Seolah kiamat telah tiba, kakak magang senior yang berusaha sekuat tenaga adalah sangat kuat. Smokeles menyatukan kedua tangannya. Karena sikap Tubagui yang arogan dan galak, dia terpengaruh oleh semangatnya, semangat juangnya membara dalam darahnya. Gigih, garang, dan tidak takut mati, inilah seni bela diri Tubagui. Dia tidak akan menunda waktu. Sebaliknya, dia akan menggunakan kekuatan yang diberikan dengan membakar garis keturunannya untuk bertarung secara brutal selama 1000 napas waktu. Penguasa pertempuran para dewa benar-benar tangguh. Beberapa seniman bela diri ras dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat pertempuran itu. Bang! Kekuatan keilahian yang menakutkan meledak. Bahkan kekosongan tersebut terkoyak oleh serangan menakjubkan Tubagui, dengan retakan muncul di mana-mana. Ruangan di sini tiba-tiba seperti kaca, retak saat pecah. Namun, retakan spasial ini segera muncul kembali, seolah-olah tidak pernah ada sama sekali. 400 napas waktu. Serangan Bagui saat itu telah melukai lawan virtualnya untuk pertama kalinya. Sedikit darah keluar dari dada lawan virtual. Dari pertempuran pertama hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya hantu virtual seorang jenius kuno terluka. Dia lebih unggul. Smokeles berteriak, pikirannya menegang. Masih ada 600 napas waktu tersisa tetapi Tubagui belum menunjukkan tren melambat sama sekali. Selama garis keturunan Sovereign Sun bisa bertahan selama 1000 napas penuh, maka dia mungkin bisa melewatinya. Saat itu, lawan virtualnya berubah. Pria itu berdiri, tubuhnya membawa aura yang lebih dalam dan tidak jelas. Saat itu juga, sepertinya dia telah berubah. Tubuhnya ditutupi dengan rune padat dan lampu listrik keluar dari matanya. Auranya menjadi sedalam 9 jurang bawah, mustahil diprediksi. Murid Bagui menyusut. Di mata lawannya, dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan. Astaga, hantu virtual menyerang. Kecepatannya jauh lebih cepat, hampir mustahil untuk ditanggapi. Kekuatan supernatural yang tak ada habisnya berubah menjadi segala macam hukum dao besar yang merobek kehampaan. Di balik sosok pria buram itu, bayangan dewa perang muncul, setinggi 1000 kaki. Dewa perang ini berwarna hitam pekat dan memancarkan kekuatan mistik yang tak terbatas, bermandikan lingkaran cahaya misterius. Hantu dewa perang memegang kapak besar yang menghantam Tubagui. Bang! Kekosongan itu retak seperti kaca sekali lagi. Tubagui memuntahkan seteguk darah saat dia terjatuh. Kengerian dan kepanikan memenuhi matanya. Tubuh dan pikirannya bergetar. Lawan virtual ini hanyalah seorang Empyrean tingkat atas, seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah dari miliknya, namun dia begitu kuat. Setelah menderita satu luka, lawan virtual ini meledak dengan kekuatan yang lebih besar untuk melukai Tubagui secara langsung dan parah. Bagui telah melihat banyak sekali anak-anak surga yang sombong sebelumnya, namun tak satu pun dari mereka mampu berdiri berdampingan dengan hantu jenius kuno ini. Setelah membakar kekuatan garis keturunannya, dia masih terluka parah oleh lawannya. Saat itulah Tubagui menyadari bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya. Di masa lalu, dia pernah dikalahkan setelah membakar garis keturunan Sovereign Sun miliknya. Tapi itu hanya ketika kekuatan garis keturunannya lenyap dan dia menjadi sangat lemah. Dia belum pernah mengalami momen seperti hari ini, di mana dia akan dikalahkan oleh orang lain bahkan ketika dia membakar garis keturunannya dan berada dalam kondisi terkuatnya. Kebagui dengan murung meninggalkan cermin es dingin. Garis keturunan Sovereign Sun-nya telah menghilang dan seluruh tubuhnya terasa lemah. Dia tahu perjalanannya ke zona terlarang Asura telah berakhir, mustahil baginya untuk melangkah lebih jauh. Hanya cermin es dingin ini yang sangat sulit. Atau, mungkin mereka seburuk itu. Jangan berkecil hati. Hantu virtual ini seharusnya merupakan jenius terkuat dari zaman kuno, menurut standar pada masa itu. Jika hantu ini adalah manusia nyata, mereka akan dengan mudah menjadi dewa sejati di masa depan. Tidak mengherankan kalau kita tidak bisa bersaing dengannya. Diwuhen menepuk bahu Tubagui. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak mencoba masuk. Tubagui terpaksa menggunakan kekuatan garis keturunannya, tetapi meskipun demikian, dia telah dikalahkan pada kondisi puncaknya, apalagi Diwuhen. Lin Ming, hanya ras Tuhanku yang tersisa. Diwuhen tersenyum sedih. Bakat Lin Ming telah diakui dan sangat disetujui oleh dewa penguasa lama. Dia mungkin bisa menciptakan keajaiban di sini.
Apakah hukum yang kamu pahami akan berguna di sini? Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak sedikit. Jawaban Lin Ming sudah diharapkan. Sebelum cermin es dingin ini, seseorang hanya bisa bergantung pada kemampuan mereka yang sebenarnya. Tidak mungkin mengambil jalan pintas apapun. Di Wuhan menghela nafas ringan. Kelompok mereka telah dipilih setelah keributan seperti itu dan mereka telah membayar mahal untuk memasuki tanah terlarang Asura. Jika mereka nyaris tidak bisa mendapatkan metode untuk menyelamatkan rakyatnya tetapi kembali tanpa membawa apapun, sumber dayanya akan terbuang percuma. Tanpa asap, Kebagui memandang ke arah Smokeles. Saya mengerti. Tanpa asap mengangguk. Saya tidak akan kalah. Suara Smokeles terdengar percaya diri. Bagus. Kebagui menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Smokeles hanya akan mengatakan ini jika dia yakin pada dirinya sendiri. Dia bukan orang yang suka bercanda pada saat seperti itu. Saat ini, Smokeles sudah bergerak menuju Cold Ice Mirror. Dia berbalik dan melirik Lin Ming, ekspresi aneh di wajahnya. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan melangkah ke permukaan cermin es dingin. Riak menyebar seolah-olah di permukaan danau yang tenang. Di dalam dunia Cold Ice Mirror, Smokeles menghadapi lawannya, wanita tak tertandingi lainnya yang usianya hampir sama. Wanita ini berkerudung dan auranya gesit dan tajam. Bahkan jika Anda adalah seorang jenius kuno yang akan menjadi dewa sejati, budidaya Anda masih lebih rendah dari saya. Aku tidak percaya kamu akan mengalahkanku. Saat Smokeles berbicara, dia mengeluarkan pedang sepanjang 4 kaki dari cincin spasialnya. Bila pedang ini berkilauan, seolah-olah bisa menembus hati orang-orang yang menonton. Aura tanpa asap meletus. Tornado biru muncul di sekelilingnya. Meskipun tornado ini tampak lembut, namun mengandung kekuatan yang mengerikan. Itu bisa menghancurkan daging dan darah seseorang dan menghancurkan tulangnya. Akhirnya, dia menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Lin Ming memperhatikan dengan ama. Ketika Smokeles melawan monster yang terbentuk dari energi dan rune Law, dia hanya menggunakan kekuatan tubuh fananya untuk melawan mereka. Tapi sekarang, Smokeles menggunakan kekuatan penuh dari kekuatan keilahiannya. Bab 1885, Harta Karun Roh Keilahian Sejati. Smokeles tidak berencana untuk bertahan secara pasif, tapi menyerang. Lan Lu berkomentar, menurutnya, menunda waktu adalah pilihan yang sedikit lebih aman. Bagaimanapun, kemenangan ada di sana selama mereka bisa melewati ribuan napas waktu. Kebagui tetap diam. Lin Ming dengan tenang berkata, menunda waktu sepertinya merupakan pilihan yang lebih aman, tetapi kenyataannya adalah sebelum pertempuran dimulai, itu sama saja dengan menyetujui bahwa Anda lebih lemah dari lawan Anda. Itu berarti pertarungannya sudah setengah kalah. Kata-kata Lin Ming membuat Lan Lu terkejut. Dia sedikit memerah karena malu. Memang benar, bagi seorang jenius puncak, mengulur waktu hanya akan berakhir dengan kekalahan mereka. Bagi mereka, yang harus mereka lakukan adalah menggunakan kekuatan puncak mereka untuk menghadapi para jenius kuno ini. Namun, ini didasarkan pada keyakinan pada kekuatan sendiri, jika tidak maka sama saja dengan mencoba memecahkan batu dengan telur. Saat itu, lawan Smokeles berdiri tegak, wajahnya buram dan tubuhnya terbakar api biru putih. Nyala api ini tidak memancarkan panas sama sekali, melainkan memancarkan hawa dingin yang membuat ruang di sekitarnya membeku. Ini adalah duel antara Raja Dunia Agung dan Raja Dunia Biasa di puncak. Smokeles adalah yang pertama bergerak. Auranya tiba-tiba melonjak sekali lagi dan rambut hitamnya yang seperti air terjun menari tertiup angin. Setetes darah biru mengalir dari jarinya, menyatu dengan tornado di sekitarnya. Angin di depan Smokeles mulai berkumpul, mengembun menjadi tombak yang terbuat dari angin liar. Tombak Dewa Surgawi. Lan Lu tercengang. Ini adalah senjata legendaris yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik langit nomor 1 di zaman kuno. Namun, tombak Dewa Surgawi ini belum pernah diturunkan. Menurut rumor yang beredar, tombak Dewa Surgawi memiliki hukum yang diukir di dalamnya oleh pembangkit tenaga listrik surgawi nomor 1. Dan bagan hukum ini diserahkan kepada para dewa. Sekarang, Smokeles seharusnya menggunakan peta yang ditinggalkan para dewa untuk memanggil hantu tombak Dewa Surgawi. Meskipun ini hanya sebuah hantu, ia memiliki ritme dao hukum dari pembangkit tenaga listrik langit nomor 1 di masa lalu. Kekuatannya bukanlah masalah sepele. Astaga, Smokeles meraih tombak Dewa Surgawi dan menembak ke depan. Tubuhnya seperti meteor yang menembus langit cerah. Dan kemudian, lawan Smokeles juga bergerak. Api biru putih di tubuhnya tiba-tiba berkobar ke atas. Dari nyala api, seekor burung biru terbang keluar, membawa serta energi dingin yang membekukan tanpa henti. Burung itu mengepakkan sayapnya, bergegas menuju Smokeles. Kulit tanpa asap terasa dingin dan tegas. Dia mendorong ke arah dada burung itu. Burung roh itu mengeluarkan seruan nyaring saat tubuhnya ditusuk, seolah-olah ia telah menderita serangan yang luar biasa. Namun, setelah melihat ini, hantu wanita berpakaian biru itu tersenyum mengejek, tidak terlalu memikirkannya. Pada saat itu, cahaya biru bersinar di sekelilingnya dan baju besi perang biru menutupi tubuhnya. Kulitnya seperti kristal transparan. Saat rambutnya berkibar ke atas, dia tampak seperti dewi yang tak tertandingi. Di tangannya ada pedang hitam lainnya. Saat pedang ini muncul, ia mengeluarkan teriakan yang tajam dan menyerap semua hukum di ruang sekitarnya. Untuk sesaat, api sedingin es yang menyelimuti wanita itu semakin membara.
Mereka berkembang keluar, membentuk sebuah domain. Tidak aneh jika seorang jenius yang tiada taranya memiliki sebuah domain, tapi domain yang digunakan wanita berpakaian biru ini sungguh luar biasa. Hukum yang disatukan di dalamnya telah mencapai batas yang sangat tinggi, bahkan membuat malu orang Empyrean biasa. Domain api es ini dengan liar menelan Smokeles. Tanpa asap mengertakkan giginya. Di belakangnya, angin biru berkumpul menjadi sayap, membuat kecepatannya mencapai batas. Hah, angin bertiup ke segala arah. Rune hukum dengan ceroboh berputar-putar di sekitar Smokeles. Api es terkoyak, Smokeles telah membuka domainnya sendiri. Domain angin dingin dan domain api es, kedua domain besar ini saling bertabrakan secara brutal. Untuk sesaat, dunia di dalam cermin dibanjiri cahaya biru yang tak ada habisnya. Langit berubah warna dan nyala api sedingin es berjatuhan. Angin dingin menerpa dunia, seperti pemandangan seni yang indah. Kedua domain ini saling terkait. Smokeles mencengkeram tombak perang yang terbentuk dari hukum angin dan mulai bertarung sengit dengan wanita berpakaian biru itu. Dua wanita tak tertandingi berkelahi. Yang nyata, yang virtual, mereka mulai terlibat dalam perkelahian gila di dalam domain kembar. Ini adalah pertempuran yang mengguncang dunia. Di luar cermin es dingin, pembangkit tenaga listrik ras surgawi dan dewa semuanya terdiam. Khususnya, Kebagui. Dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri ketika Smokeles kembali ke surga setelah menghilang selama bertahun-tahun dan kemudian mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa. Di antara para junior surgawi, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan bisa dikatakan mereka semua tertinggal jauh. Meski begitu, Smokeles hanya mampu menyamakan kedudukan dengan seorang jenius kuno yang memiliki kultivasi lebih rendah daripada dirinya. Para jenius di zaman kuno, seberapa kuat mereka? Bagui menghela nafas dalam-dalam. Harus diketahui bahwa sebagian besar jenius kuno ini berasal dari ras dewa dan hanya sebagian kecil yang berasal dari ras surgawi. Kedua ras tersebut pernah memiliki sejarah kejayaan yang tak tertandingi di masa lalu, namun perlahan-lahan mengalami kemunduran selama ribuan tahun. Dikatakan bahwa Dao Surgawi tidak lagi mempertahankan keberadaan mereka. Dia bahkan membakar darah Blue Silvernya. Smokeles memberikan semua yang dia miliki. Darah tanpa asap berbeda dari seniman bela diri surgawi lainnya. Darahnya berwarna biru tua dan membentuk kristal es di udara. Garis keturunan semacam ini adalah variasi garis keturunan di antara para dewa. Setetes saja bisa membekukan sungai yang mengamuk. Jika Smokeles bisa naik menjadi puncak Empyrean, maka darahnya saja bisa membuat seluruh dunia terjebak dalam es. Tapi sekarang, bahkan ketika Smokeles menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia hanya mampu bertarung imbang dengan jenius kuno ini. Pertarungan menjadi semakin intens. Rambut tanpa asap terbang ke atas seperti dewi perang. Namun di seberangnya, wanita berpakaian biru mengeluarkan cahaya biru menyilaukan dari seluruh tubuhnya terbakar api saat dia hampir berubah menjadi burung phoenix. Dia menggunakan tubuh Phoenix-nya untuk bertarung dengan Smokeles. Api di tubuhnya, setelah dipotong oleh Smokeles, berubah menjadi burung roh kecil di langit yang terus menyerang Smokeles. Nyala api ini masing-masing tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan membawa atribut keabadian. Tanpa asap segera dikepung api. Api yang terus membesar ini terlalu sulit untuk diatasi. Jika dia tidak bisa memadamkannya maka hanya akan ada lebih banyak lagi. Lin Ming melihat apa yang terjadi. Api yang dipancarkan oleh jenius kuno itu mirip dengan konsep kehidupan pencipta kitab suci. Jika seseorang dapat mengembangkan konsep ini hingga mencapai kesuksesan besar, itu akan luar biasa. Api bergejolak. Smokeles juga menyadari bahaya yang dia hadapi. Jika ini terus berlanjut dia akan ditelan habis oleh api. Dia mengertakkan giginya, mengandalkan kemauannya untuk mengeluarkan kekuatan garis keturunannya sekali lagi. Cila, api es yang tebal terpotong. Dikelilingi oleh desiran angin, Smokeles meluncurkan sayap atribut angin biru esnya keluar, menghantam langit biru. Wanita berpakaian biru itu mengerutkan kening. Dia meluncur ke atas, mengejar Smokeles. Namun, pada saat itu, cahaya hitam mistis menyelimuti wanita berpakaian biru itu. Rune Asura yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di dalam cahaya hitam itu. Saat wanita berpakaian biru itu diselimuti, tubuhnya bergetar. Kemudian, di bawah pandangan orang-orang yang menonton, dia berubah menjadi gumpalan asap biru yang berhamburan ke angin, menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah Smokeles yang terbang sendirian di udara, menyaksikan dengan ekspresi terkejut. Apa yang telah terjadi? Senku terkejut. Wanita berpakaian biru itu jelas-jelas menang, namun dia tiba-tiba menghilang. Waktunya telah tercapai, 1000 napas. Berdiri di samping Senku, Tubagui akhirnya santai. Meskipun yang lain belum menghitung, Tubagui terus mencatat setiap detiknya di dalam hatinya, berharap batas waktunya akan segera tercapai. Meskipun mereka nyaris tidak menang, pada akhirnya mereka tetap menang. Senyuman muncul di wajah Tubagui. Tanpa asap, kerja bagus. Teriak Bagui. Benar-benar menakutkan. Sulit untuk menemukan seseorang di ras dewaku yang dapat menandingi bakat Smokeles. Diwuhen memuji dalam hatinya. Namun, sangat berbeda dengan Diwuhen dan Tubagui yang bersemangat. Saat Smokeles turun dari langit, ekspresinya sedikit tertekan, dan bahkan tidak bahagia. Dia sangat sadar bahwa jika batas waktunya tidak ada, peluangnya untuk menang tidak melebihi 20%. Pada akhirnya, dia adalah pecundang. Dia telah kalah dari lawan dengan batas kultivasi yang lebih rendah.
Saat Smokeles tumbuh dewasa, dia selalu menjadi orang yang melompat untuk melawan orang lain. Hari ini adalah satu-satunya saat ketika orang lain melompat untuk menekannya. Dia hanya bisa menang dengan memanfaatkan aturan yang menguntungkan. Kemenangan seperti itu tentu saja tidak bisa membuatnya bahagia. Agar Bagui bisa melihat pikiran Smokeles. Dia berkata, kamu masih menang. Dari kami semua, hanya Anda yang menang. Bukankah itu cukup? Tu Bagui bisa berkata dari sudut pandang yang berbeda. Tanpa asap, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Pada zaman dahulu kala, peradaban pencaksilat jauh lebih makmur dibandingkan sekarang. Warisan mereka jauh lebih kuat dan itu adalah masa ketika banyak saingan heroik bangkit bersama. Dalam lingkungan dengan begitu banyak orang jenius yang bertarung bersama, hal itu juga akan mempengaruhi laju pertumbuhan mereka. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kondisi zaman saat ini. Jika Anda dilahirkan di zaman kuno, Anda pasti tidak lebih buruk dari wanita yang Anda hadapi di cermin. Peradaban seni bela diri mengalami pasang surut. Alasan penting terjadinya siklus seperti itu adalah karena warisan seni bela diri mudah diputus. Ini karena tidak mungkin menyalin slip giok metode budidaya dengan mudah. Misalnya, ambil metode budidaya keilahian sejati sebagai contoh. Ini sebagian besar ada sebagai salinan unik yang ditinggalkan oleh penciptanya. Jika keturunan mereka ingin menirunya, maka mereka harus sepenuhnya memahami dan melatih metode budidaya keilahian sejati. Dengan kata lain, ini sama dengan meminta seseorang untuk berkultivasi hingga mencapai ketuhanan sejati. Kondisi untuk menyalin slip giok pada level ini terlalu keras. Dalam situasi ini, jika dewa sejati mati dalam pertempuran tanpa mewariskan slip giok, garis warisan mereka mungkin saja terputus. Dalam 10 miliar tahun, karena berbagai alasan berbeda, ada banyak warisan yang rusak. Karena alasan inilah beberapa pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya akan menghabiskan banyak upaya untuk membangun tanah warisan sebelum kematian mereka. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memilih penerus yang tepat dan melestarikan warisan mereka secara permanen. Saat Tu Bagui menghibur Smokeles, cermin es dingin bergetar sekali lagi. Aliran cahaya melintas. Aliran cahaya ini terbang keluar dari permukaan dalam Cold Ice Mirror dan menuju ke tangan Smokeles. Ini. Semua orang terkejut. Mereka dengan cepat menoleh. Mereka bisa melihat cahaya perlahan menyatu ke tangan Smokeles, membentuk objek berbentuk lingkaran. Ini adalah gelang. Melihat ini, Tu Bagui sudah menebak apa itu. Napasnya bertambah cepat. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi Asura. Menakjubkan, para seniman bela diri ras dewa melebarkan mata mereka, warna kulit mereka berubah. Harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi Asura, itu serius. Apa itu? Semua orang mengelilingi Smokeles. Bagui dengan bersemangat menangkap tangan Smokeles, mari kita lihat. Di dalam tangan Smokeles ada gelang berbentuk aneh. Gelang ini seperti dua ular yang dipilin menjadi satu. Warnanya emas gelap dan dipenuhi aura misterius. Harta karun roh ketuhanan sejati. Di Wuhen menarik napas dalam-dalam, ekspresi iri melintas di wajahnya. Kemenangan Smokeles telah dihargai dengan harta roh ketuhanan sejati. Bab 1886, Perkelahian Lin Ming. Harta roh keilahian sejati juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Harta roh keilahian sejati yang ditinggalkan oleh dewa sejati yang lebih rendah secara alami adalah harta biasa. Namun untuk beberapa dewa sejati yang luar biasa, misalnya dewa sejati tingkat atas, atau mereka yang telah melampaui dewa sejati seperti Master Jalan Asura dan pencipta kitab suci, harta roh dewa sejati yang mereka tinggalkan akan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Gelang di depan semua orang ini adalah contohnya. Sebagai sesuatu yang berasal dari cermin es dingin di tanah terlarang Asura, hadiah apapun di sini pasti datang dari Master Jalan Asura. Itu pasti sesuatu yang luar biasa. Fungsi di balik harta roh ketuhanan sejati ini belum terungkap, tapi tidak diragukan lagi itu akan menjadi dorongan besar bagi tanpa asap dalam bencana besar. Itu pasti merupakan harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi Asura di masa lalu. Harta roh keilahian sejati manapun sudah lama tidak berguna baginya. Dia pasti menempatkan harta ini di cermin es dingin untuk keturunannya. Mereka yang dapat bertahan 1000 napas waktu melawan lawannya dapat memperoleh harta roh ketuhanan sejati. Lalu bagaimana jika mereka membunuh lawannya? Lalu bagaimana? Di Wuhen dan Tu Bagui bertanya, penuh antisipasi. Namun sayangnya, mereka hanya bisa berfantasi tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut. Ingin mencari tahu kebenarannya terlalu sulit. Di Wuhen menggelengkan kepalanya. Dia memandang Lin Ming dan berkata, Lin Ming, semuanya terserah kamu sekarang. Anda adalah seseorang yang disukai oleh Yang Mulia Dewa yang berdaulat. Saya yakin Anda akan mampu menciptakan keajaiban Anda sendiri. Di Wuhen hanya mampu menghela nafas kagum ketika dia melihat 1000 napas waktu terakhir Smokeles di dalam cermin. Dia juga memiliki harapan yang tinggi untuk Lin Ming. Ini karena Dewa Penguasa Lama mengatakan bahwa Lin Ming mungkin adalah individu paling berbakat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Di Wuhen memiliki keyakinan mutlak pada penilaian tuannya. Dia yakin bahwa kinerja Lin Ming tidak akan lebih buruk dari Smokeles. Selama Lin Ming bisa bertahan selama 1000 napas waktu, ras dewa mereka juga bisa mendapatkan harta roh ketuhanan sejati di pihak mereka. Kalau tidak, jika hanya para dewa yang mendapatkan harta karun dan ras dewa kembali dengan tangan kosong, itu akan menjadi pemandangan yang sangat buruk. Jangan merasa tertekan. Tidak apa-apa selama kamu mencoba yang terbaik.
Di Wuhen menamparkan bahu Lin Ming. Lin Ming mengangguk dan bergerak menuju cermin es dingin. Dia melewati tanpa asap. Mata Smokeles berpindah dari gelang True Divinity yang dia kenakan di pergelangan tangan kanannya ke wajah Lin Ming. Kali ini Anda tidak mendapat dukungan dari undang-undang dan perbedaan dalam batas-batas kita juga terhapus. Ini adalah persaingan yang adil bagi kami berdua. Karena penguasa dewa dari ras dewa telah memberimu penilaian yang begitu tinggi, aku juga menantikan untuk melihat kekuatanmu. Senyum tersungging di bibir Smokeles. Di matanya, segala sesuatu tentang Lin Ming adalah sebuah teka-teki. Dia tidak tahu di mana Lin Ming memperoleh warisan mengenai keputusan dewa, atau bagaimana dia berhasil mempelajarinya. Peluang dan keberuntungannya membuat orang merasa iri. Namun selain keberuntungan, Smokeles percaya bahwa masa muda manusia ini pasti memiliki aspek yang luar biasa dalam dirinya. Tapi mengenai apa itu, dia tidak tahu. Sekaranglah saatnya dia bisa melihat kekuatan sejatinya. Lin Ming melirik Smokeles dan tersenyum tipis. Tanpa menjawab, dia dengan tenang melangkah ke cermin es dingin, seolah-olah dia baru saja melewati pintu. Lawan Lin Ming adalah seorang pemuda yang memegang pedang berat, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yin yang suram dan auranya terkendali. Perasaan yang diberikan pemuda ini seperti seekor citah yang siap beraksi. Begitu mangsanya muncul, pemuda ini akan dengan ganas menerkam ke depan, menjatuhkan musuhnya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah seorang jenius yang tiada taranya. Ya, tombak naga hitam muncul. Tombak surgawi yang hitam pekat berkilauan dengan cahaya dewa yang sedingin es. Saat ini, Lin Ming dapat menggunakan tombak naga hitam dengan keterampilan dan relatif mudah. Meskipun dia tidak bisa menampilkan potensi sebenarnya dari tombak naga hitam, dia juga tidak akan kehabisan tenaga setelah menggunakannya beberapa kali. Melihat tombak naga hitam muncul, ras dewa dan pusat kekuatan surgawi terkejut. Ini juga merupakan harta roh ketuhanan sejati. Terlebih lagi, ini sama sekali bukan harta roh ketuhanan sejati biasa. Anak ini, dia punya banyak peluang keberuntungan. Senku menangis ketakutan. Kepada Bagui berkata dengan rasa iri, keberuntungannya terlalu bagus. Namun, keberuntungan hanyalah salah satu syarat untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Selain itu juga harus melihat kemampuan asli seseorang. Jika tidak peduli berapa banyak peluang keberuntungan yang Anda miliki, semuanya akan sia-sia. Saat Tu Bagui berbicara, Lin Ming bergegas ke depan. Tombak naga hitam diarahkan lurus ke arah dada pemuda yang memegang pedang berat itu. Di belakang Lin Ming, 9 bintang melayang di langit. Kekuatan bintang yang sangat besar mengalir ke Lin Ming seperti air terjun yang tak ada habisnya. Kekuatan di dalam tubuh fananya langsung naik ke ketinggian yang luar biasa. KKK, ruang hancur. Di depan Lin Ming, pemuda pedang berat itu juga melangkah maju, wajahnya masih suram dan matanya dipenuhi niat membunuh. Pedang berat berwarna hitam murni itu seperti sabit dewa kematian, menebas semua kehidupan. Kedua orang itu saling meluncur seperti meteor. Saat mereka bertabrakan, tombak dan pedang saling beradu. Untuk sementara waktu, kekuatan mengerikan meletus di depan Lin Ming dan pemuda pedang berat. Saat itu, Lin Ming membuka kekuatan dewa sesat. Kekuatan guntur dan api meletus dengan liar dari tubuhnya dan pusaran energi yang mengerikan jatuh dari awan, menelan segalanya. Peng, pedang berat itu terbang menjauh. Telapak tangan kanan pemuda berpakaian hitam itu terbuka, darah mengalir keluar. Kekuatan raksasa Lin Ming telah dengan kuat menjatuhkan pedang berat dari tangan pemuda itu. Inilah perbedaan kekuatan absolut. Saat pedang berat itu terlempar, cahaya pedang pemuda berpakaian hitam itu juga melemah secara signifikan. Dengan suara retak ringan, cahaya tombak Lin Ming telah menyerang kekuatan pelindung keilahian pemuda. Warna kulit pemuda berpakaian hitam berubah. Dia dengan cepat mundur, ingin melarikan diri dari jangkauan serangan Lin Ming. Namun, sudah terlambat. Lin Ming melangkah maju, gerakannya mengandung hukum yang luar biasa. Medan kekuatan nenek moyang meletus, mengunci ruang di sekitarnya. Segera, pemuda berpakaian hitam terbelenggu oleh kekuatan yang luar biasa ini. Pemuda berpakaian hitam hanya mampu menatap tanpa daya saat tombak naga hitam menusuk ke arahnya. Engah. Dengan suara samar, kekuatan pelindung keilahian pemuda berpakaian hitam itu terkoyak seperti kertas. Tombak panjang itu ditusukkan ke arahnya. Pemuda berpakaian hitam ingin memanggil perisai, tapi momentum tombak naga hitam terlalu cepat, terlalu besar. Tubuh pemuda berpakaian hitam telah ditempa untuk waktu yang lama, namun meski begitu, sebelum tombak naga hitam yang tajam, ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Darah keluar, tombak naga hitam menerobos dada pemuda berpakaian hitam itu, menembusnya. Pemuda berpakaian hitam meluncur mundur bersama Lin Ming. Di bawah dorongan luar biasa dari serangan Lin Ming, keduanya meluncur ke bawah seperti meteor. Dengan sebuah ledakan, kedua orang itu melayang melintasi langit luas hingga menabrak gletser setinggi 100.000 kaki. Kekuatan yang bergejolak meletus, bertiup kencang ke gletser. Dengan suara gemuruh, gletser setinggi 100.000 kaki mulai runtuh. Bumi bergetar, bongkahan es besar jatuh ke lantai. Potongan es, kabut, dan debu yang tak terhitung jumlahnya membubung ke udara, menghalangi langit. Pemuda berpakaian hitam itu memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya telah terkoyak dan organ-organnya rusak. Dia telah terkubur dalam lumpur es yang tak ada habisnya, tubuhnya telah lama hilang jauh di dalamnya.
Peng! Dengan suara retakan yang keras, tubuh pemuda berpakaian hitam itu meledak di bawah es, berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di udara. Lin Ming menggenggam tombak naga hitam dan melayang tinggi di langit. Di bawah kakinya, sungai es yang tak berujung mengamuk dengan liar. Seperti ini, pertarungan berakhir. Di luar cermin es dingin, Tu Bagui, Di Wuhen, Senku, Lan Lu, dan Smokeles sangat terkejut. Mata tanpa asap selebar bulan dan dipenuhi rasa tidak percaya. Semuanya seperti mimpi. Lawan Lin Ming adalah seorang jenius kuno. Sebelumnya, dia juga pernah mengalami sendiri betapa menakutkannya seorang jenius kuno. Meskipun lawan mereka berada pada tingkat kultivasi yang lebih rendah, mereka tetap tidak dapat membunuh mereka. Tapi di depan Lin Ming, seorang jenius kuno serupa telah langsung ditebang. Seluruh pertarungan berlangsung kurang dari 2 tarikan napas. Lin Ming sendiri baru saja melakukan 2 serangan. Faktanya, dia hanya memanggil esensi sejatinya. Seseorang bahkan dapat menganggap itu hanya satu gerakan. Ini, apa ini? Rahang Bagui jatuh. Dia berbalik dan bertanya pada Di Wuhen. Di Wuhen juga linglung. Dia telah mendengar Dewa Berdaulat Lama mengatakan bahwa bakat Lin Ming luar biasa, dan karena keyakinan dan kepercayaannya pada Dewa Berdaulat Lama, dia juga percaya Lin Ming istimewa. Tapi, luar biasa, ini agak terlalu luar biasa. Yang dia bunuh tadi, apakah itu benar-benar lawan yang mirip dengan kita? Suara seorang wanita bertanya, penuh keraguan dan ketidakpastian. Smokeles tidak bisa mempercayai matanya. Ketika 4 orang sebelumnya memasuki Cold Ice Mirror, mereka semua menghadapi lawan yang sangat tangguh. Kekuatan mereka sepertinya tidak ada habisnya, kemampuan bertahan mereka luar biasa, dan tidak peduli jurus pamungkas apa yang digunakan, lawan-lawan ini memblokir semuanya. Tapi lawan Lin Ming seperti sepotong lumpur, mati saat disentuh. Perbedaannya terlalu besar. Jika lawan mereka benar-benar sama, maka Smokeles merasa dirinya hanyalah lelucon. Kebagui menarik napas dalam-dalam dan menatap Lin Ming dalam-dalam di cermin es dingin. Dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, ketika Dewa Surgawi Asura meletakkan formasi susunan ini, dia tentu saja membuatnya tidak memihak terhadap siapapun yang masuk. Memang benar lawan Lin Ming kuat, dan kami juga merasakannya. Tapi, Lin Ming lebih kuat, dia telah melampaui standar seorang jenius kuno. Dalam situasi seperti ini, bagi seseorang dengan batas kultivasi yang lebih rendah untuk menantangnya hanyalah meminta untuk segera dibunuh. Tu Bagui menghela nafas saat dia berbicara. Untuk seorang jenius seperti Lin Ming, jika lawan dari batas budidaya yang lebih rendah melawannya, itu sama saja dengan melemparkan sayuran ke wajahnya. Itu tidak lebih dari bunuh diri. Ini sama bahkan bagi para jenius kuno. Ini karena Lin Ming mungkin digambarkan sebagai jenius paling menakjubkan yang muncul di 33 surga selama beberapa miliar tahun terakhir. Melampaui standar para jenius kuno. Hati tanpa asap bergetar. Dia merasa bahwa saat ini dia jauh lebih buruk daripada para jenius kuno, tapi Lin Ming sudah melampaui mereka. Perbedaannya terlalu besar. Pada saat ini, Lin Ming sudah terbang menuju pintu masuk Cold Ice Mirror. Dia menyingkirkan tombak naga hitam dan keluar dari cermin es dingin. Saat 5 orang lainnya yang menunggu di luar memandang Lin Ming, mata mereka tampak seperti sedang menatap monster. Lin Ming ini, terlalu sederhana untuk menggambarkan dia sebagai seseorang yang pasti akan menjadi dewa sejati di masa depan. Meskipun mereka berdua jenius, penilaian yang diberikan oleh ras surgawi dan dewa kepada Smokeles adalah, seseorang yang memiliki peluang untuk menjadi dewa sejati di masa depan. Apalagi menjadi dewa sejati, dia tidak akan menjadi dewa sejati yang normal. Bahkan ketika Good Fortune Saint Sovereign masih muda, dia benar-benar bukan tandingan Lin Ming. Pikir Di Wuhen, dia semakin merasa bahwa Lin Ming akan memainkan peran yang tak terbayangkan dalam bencana besar ini. Mungkin, dia mungkin bisa memikul tugas untuk membalikkan nasib ras dewa. Tentu saja, ini semua berdasarkan premis bahwa Lin Ming bersedia memikul beban yang begitu berat. Saat semua orang tenggelam dalam pikirannya masing-masing, Lin Ming memandang ke arah cermin es dingin, menunggu hadiahnya. Tanpa asap telah berlangsung selama 1000 napas penuh. Meskipun dia bukan tandingan si jenius kuno, dia masih mendapatkan harta roh dewa sejati yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura sebagai hadiah. Lalu apa yang akan dia peroleh? Lin Ming menunggu, tapi Cold Ice Mirror tetap diam, tidak mengirimkan hadiah apapun. Sebaliknya, Lin Ming samar-samar bisa merasakan jejak aura yang tidak biasa meresap dalam cermin es dingin. Bab 1887, Pertempuran lain. Hadiah. Kenapa tidak ada gerakan? Setidaknya harus ada harta roh ketuhanan sejati, dan itu juga harus memiliki tingkat yang lebih tinggi. Senku bertanya, sedikit bingung. Ini karena cermin es dingin tetap diam terlalu lama. Situasinya tidak sesederhana kelihatannya. Saya merasa hukum di dalam cermin es dingin berdenyut. Kata Di Wuhen. Lin Ming sedikit terkejut. Dia telah menemukan sesuatu yang aneh dengan cermin es dingin, tapi itu karena dia sangat sensitif terhadap hukum Asura. Tapi Di Wuhen sama sekali tidak memahami hukum Asura, namun dia masih bisa merasakan jantung berdebar di dalam cermin es dingin. Ini mungkin yang disebut intuisi yang dimiliki para master. Begitu seseorang mencapai tingkat puncak Empyrean, bahkan jika bakat mereka tidak dianggap terlalu tinggi menurut standar Lin Ming, mereka masih memiliki pengalaman dan intuisi yang luar biasa. Lin Ming menelusuri cincinnya dan bergerak menuju Cold Ice Mirror. Lin Ming, Di Wuhen bertanya. Pada saat ini,
Rune Asura yang tak terhitung jumlahnya menari di udara di dunia cermin es dingin, berkumpul di langit untuk membentuk tornado rahasia. Dari rune ini, seorang pemuda keluar. Petir hitam melingkari tubuhnya dan dia menggenggam pedang saat dia menginjak angin. Pedang ini memiliki ukiran kepala hantu di gagangnya, dan di bawah kepala hantu ini ada dua kata, Dewa Jahat. Kedua kata ini ditulis dalam bahasa ras Dewa kuno. Sapuannya yang panjang dan berkelok-kelok, menampakkan aura mistis. Kedua kata itu digabungkan dengan pupil merah darah pemuda itu. Sepasang sayap hitam muncul dari punggungnya. Dia seperti dewa jahat sejati yang terbang keluar dari dasar neraka. Ini, semua orang tercengang, ada lawan lain. Lin Ming melangkah ke dunia cermin es dingin, menggenggam tombak naga hitam dan menghadapi musuh baru ini. Tingkat kultivasi lawan baru ini berada di alam mendiang Holy Lord. Batas kecil lebih tinggi dari Lin Ming. Dari pemuda pedang berat Holy Lord awal hingga dewa jahat saat ini dengan pedangnya, tiba-tiba terjadi peningkatan dua batas kecil, sepenuhnya melewati alam Holy Lord tengah. Adegan ini membuat para Empyrean menonton saling menatap dengan cemas. Mereka awalnya mengatakan bahwa setelah mengalahkan lawan di cermin es dingin, itu akan dianggap lulus ujian. Mereka tidak mengira setelah membunuh lawannya, lawan yang lebih kuat akan muncul tanpa akhir. Jadi begitulah adanya. Sebelum hadiah Lin Ming dibagikan, dia harus melawan lebih banyak lawan. Berdasarkan kesuksesannya, itu akan menentukan apa hadiah terakhirnya. Di Wuhan menebak, dugaan ini sangat masuk akal. Jika demikian, maka imbalan Lin Ming akan benar-benar luar biasa. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta roh ketuhanan sejati biasa. Kekuatan Lin Ming seharusnya dinilai oleh hukum Asura. Jika dia menghadapi mendiang seniman bela diri alam Holy Lord, itu berarti hukum di sini telah menetapkan bahwa bakat Lin Ming telah melampaui standar para jenius kuno. Ucap Bagui, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, Lin Ming sedang melompati barisan untuk melawan para jenius kuno. Harus dikatakan bahwa hantu jenius kuno ini semuanya diwujudkan dari standar ketuhanan sejati. Jika Lin Ming bisa naik pangkat untuk melawan orang-orang ini, pencapaian masa depan seperti apa yang akan dia miliki? Mungkin dia bisa menjadi dewa sejati yang ekstrim. Atau bahkan, saat Tubagui memikirkan hal ini, pikirannya menggigil. Dia tidak berani melanjutkan pemikiran ini. Di atas keilahian sejati yang ekstrim ada orang-orang seperti Asura Roadmaster dan pencipta kitab suci. Kekuatan kedua individu itu tidak mungkin diperkirakan, karena mereka telah melampaui jangkauan pemahamannya. Pada saat ini, di dalam dunia cermin, guntur hitam melonjak tanpa akhir di sekitar pemuda dewa jahat. Bahkan dari kejauhan, seseorang dapat merasakan keseraman aneh dari guntur hitam ini, seolah-olah dapat menghanguskan sumsum seseorang. Dewa jahat dan guntur, Lin Ming terkekeh, semangat juang yang cemerlang melompat ke matanya. Saat saya berada di alam bawah di masa lalu, saya pernah mendapatkan gelar dewa jahat. Dan hari ini, kebetulan kamu juga disebut dewa jahat dan menggunakan guntur. Untuk melintasi 10 miliar tahun dan kita bertarung di sini, ini bisa dianggap takdir. Lin Ming merasa bahwa hantu seniman bela diri di dalam cermin es dingin ini bukanlah ciptaan virtual semata. Sebaliknya, Master Jalan Asura telah menggunakan beberapa jenius kuno sebagai templat dan menyesuaikan berbagai tingkat kekuatan dan hukum mereka. 10 miliar tahun yang lalu, hantu-hantu ini kemungkinan besar adalah manusia nyata, tetapi belum tentu mereka begitu menonjol. Lin Ming menginjak kekosongan, bergerak maju selangkah demi selangkah. Lalu tiba-tiba dia menyerang. Cahaya tombak meletus. Di dalam kehampaan cermin, retakan samar muncul dan muncul kembali. Kecepatan Lin Ming dengan cepat mencapai ekstrim. Tapi pada saat yang sama, di depan Lin Ming, mata pemuda dewa jahat itu juga bersinar dengan cahaya ilahi yang cemerlang. Pedang di tangannya ditebang. Niat pedang yang mengerikan melilit bilah pedang. Sebuah serangan pedang yang seolah-olah bisa membelah langit menabrak cahaya tombak Lin Ming. Bang! Tabrakan yang mengerikan itu menyebabkan energi melonjak keluar. Adapun Lin Ming dan pemuda dewa jahat, tak satu pun dari mereka dipaksa mundur satu langkah pun. Percakapan singkat tadi hanyalah serangan yang menyelidik. Lin Ming menemukan bahwa guntur yang melilit pemuda dewa jahat telah bergabung ke ruang sekitarnya. Aura samar hukum Asura Surgawi Dao berkumpul bersama dengan guntur, semuanya mengalir ke tubuh pemuda dewa jahat untuk perlahan menambah kekuatannya. Konsep kehidupan hukum guntur. Guntur bisa tumbuh tanpa henti dan bahkan membentuk kehidupan. Dalam legenda, di masa paling purba ketika dunia baru saja lahir dan segala sesuatunya berada dalam kekacauan, sambaran petir yang menyambar lautan purbalah yang menyebabkan lahirnya kehidupan. Jika seseorang memahami konsep guntur, maka seorang seniman bela diri dengan pencapaian hukum yang sangat tinggi dapat memperoleh energi dari guntur untuk memulihkan dirinya sendiri. Ini sama sekali tidak aneh. Namun, hal ini menyebabkan Lin Ming mengerutkan kening. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak energi untuk pemuda ini. Jadi, dia bermaksud memutus kemampuan pemuda ini untuk berkomunikasi dengan energi asal langit dan bumi di sekitarnya. Dalam sekejap mata, Lin Ming langsung membuat keputusan. Diagram Asura Heavenly Array di dalam tubuhnya naik seperti kolom kristal, suara gemerincing menyapu ke segala arah. Pada kolom kristal ini, kekuatan hukum Asura yang tak ada habisnya membanjiri keluar, terbungkus dalam melodi Dao Agung. Di antara cahaya yang berkilauan, Asura Heavenly Array diagram melilit Lin Ming dan pemuda dewa jahat. Weng, diagram susunan memancarkan kekuatan mistik yang tak terbatas, menekan kekuatan guntur.
Diagram Asura Heavenly Array dalam Lin Ming telah diukir secara pribadi oleh Asura Roadmaster, dan ketinggian hukum di dalamnya telah mencapai puncak kemungkinan. Kedua kekuatan itu terus-menerus bertabrakan, pada saat yang sama mengisolasi pemuda dewa jahat dari hubungannya dengan dunia cermin. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi terkejut di wajah pemuda itu. Meskipun komunikasinya dengan dunia telah terputus, dia masih tanpa rasa takut melemparkan dirinya ke arah Lin Ming. Pedang di tangannya melonjak dengan guntur hitam, menyapu seluruh dunia. Guntur ini menyatu, membentuk bunga teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Bunga teratai lahir di lautan guntur, ini adalah substansialisasi hukum guntur. Lin Ming tahu bahwa dalam hal hukum guntur saja, pencapaian pemuda ini lebih tinggi daripada miliknya. Hingga saat ini, Lin Ming telah mengerahkan seluruh upayanya untuk mengembangkan hukum Asura dan hukum kitab suci, sehingga ia untuk sementara menunda kemajuannya dalam hukum guntur dan kebakaran serta hukum ruang dan waktu. Ini karena dia merasa Asura Sutra dan kitab suci adalah dasar dari semua hukum di dunia. Yang satu mewakili alam semesta bagian luar, yang satu mewakili alam semesta bagian dalam, dua hukum besar mencakup hampir semua pembelajaran seni bela diri, mencakup segalanya. Adapun hukum guntur dan kebakaran, hukum ruang dan waktu, semuanya hanyalah cabang. Meletakkan fondasi adalah tujuan terpenting. Astaga, astaga, astaga. Setiap bunga teratai hitam memancarkan aura menakutkan, seolah-olah itu adalah bintang. Bahkan hati Lin Ming bergetar. Dia tahu lawannya tidak biasa. Semua bunga teratai hitam bergetar bersama, melepaskan rune Grid Dao yang mengepul dengan api hitam yang mengerikan, semuanya menyapu ke arah Lin Ming. Hanya dari menghadapi ini, Lin Ming merasakan tekanan yang luar biasa. Seolah-olah sungai bintang yang tak berujung menghantamnya dengan keras, terus-menerus menyerang daging dan darahnya. Teratai hitam bermekaran karena guntur. Kekuatan mereka sangat aneh. Mereka tidak hanya menyerang darah dan dagingnya, mereka juga menyerang jiwa dewanya. Pada saat itu, di dalam lautan spiritual Lin Ming, guntur berkobar sembarangan bahkan ketika api hitam menyala di mana-mana. Setiap busur guntur, setiap api hitam, terus-menerus melemahkan kekuatan jiwanya. Namun, ketika Lin Ming berkultivasi di dunia jiwa, dia telah mengalami transformasi mendekati kelahiran kembali beberapa kali. Kekuatan jiwanya tak terbayangkan seperti lautan, tidak mungkin serangan jiwa dewa yang normal dapat melukainya. Meskipun dia telah ditahan, Lin Ming tidak panik sama sekali. Gelombang kekuatan jiwa menyembur keluar dari lautan rohaninya. Gelombang liar muncul, menahan api hitam itu. Tanpa ragu, Lin Ming membuka 9 bintang Istana Dao. Tombak naga hitam menyatu dengan kekuatan 9 bintang. Sebuah tombak ditusukkan, menghantam ruang angkasa dengan momentum yang luar biasa. Sua, 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 bunga teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh tombak naga hitam. Tombak naga hitam membawa vitalitas darah yang luar biasa, dengan paksa mendorong keluar guntur yang mengikis jiwa ilahi Lin Ming. Keduanya bertabrakan dengan intens di langit. Lin Ming terus-menerus bertarung dengan pemuda hantu. Adegan pertempuran brutal menyebabkan para seniman bela diri ras surgawi dan dewa berteriak kaget. Mereka sulit membayangkan bahwa umat manusia dapat menghasilkan seorang jenius yang mencapai tingkat bakat sebesar itu. Mereka tidak tahu apa yang dikembangkan Lin Ming, bagaimana latar belakangnya begitu dalam, atau mengapa kekuatannya tampak tak ada habisnya. Bahkan bakat terkuat yang lahir dalam 10 miliar tahun terakhir dalam ras dewa dan ras celestial harus kalah dengan Lin Ming. Pada saat ini, pedang pemuda hantu itu ditusukkan ke dalam teratai hitam di dalam lautan guntur. Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar, semuanya mengalir ke teratai hitam. Semua teratai bersenandung, dengan cepat berubah menjadi teratai hitam besar. Itu seperti dunia yang hancur, dengan cepat menekan Lin Ming. Ketika orang-orang di luar menyaksikan pembalikan mendadak ini, mereka tercengang. Dan kemudian, mereka menyadari bahwa bunga teratai hitam yang tak terbatas mengalami perubahan lagi. Cahaya hitam yang menyilaukan muncul dari dalam bunga teratai. Tombak hitam merobeknya seperti naga ganas, menghancurkannya dengan paksa. Bunga teratai hitam meledak. Rune yang tak ada habisnya meredup dan hancur, menghilang berbondong-bondong. Warna kulit pemuda hantu itu berubah. Dia dengan cepat mundur. Tapi sudah terlambat. Sambaran petir hitam menghantam tubuhnya, menjerit dan menembak dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Pemuda hantu itu terkejut. Tubuhnya bergetar hebat dan darah hitam menyembur keluar dari dadanya. Kulit dan organ dalamnya mulai rusak dengan cepat. Pemuda hantu itu menderita luka yang sangat parah. Menggunakan kekuatan terakhirnya, dia mengumpulkan semua hukum guntur di dalam tubuhnya. Untuk sementara waktu, gelombang guntur hitam yang lebih kuat meluncur ke arah Lin Ming, membawa serta tekanan hukum Asura Surgawi Dao. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Di belakang Lin Ming, hantu dewa perang Asura raksasa muncul. Ia memegang dua roda besar, menghalangi keseluruhan serangan ini. Dampak ini berlanjut selama beberapa saat. Di belakang Lin Ming, hantu Asura seperti dewa iblis tiada taranya, menghalangi segalanya. Peng, pemuda hantu tidak bisa lagi bertahan. Tubuhnya yang terluka parah akhirnya kehabisan seluruh energinya. Tubuhnya mulai hancur, berubah menjadi rune Asura yang tak terhitung jumlahnya yang memudar ke langit. Bab 1888, Teka-teki. Dia menang lagi. Lawannya memiliki batas kultivasi yang lebih tinggi, namun pada akhirnya dia malah terbunuh. Terlebih lagi, dia adalah seorang jenius kuno.
Ras dewa dan pembangkit tenaga listrik surgawi saling memandang dengan sangat terkejut. Untuk melompati peringkat untuk menebas seorang jenius kuno, itu terlalu menantang surga. Tanpa asap tetap diam, dia tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah ada lagi? Tanpa asap bergumam pada dirinya sendiri. Namun saat dia berbicara, kata-katanya menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Smokeles secara alami berbicara tentang lawan Lin Ming berikutnya. Lin Ming langsung membunuh seorang seniman bela diri dari batas bawah, dan bahkan membunuh seorang seniman bela diri dari batas yang lebih tinggi. Tapi sekarang, sepertinya ini bukanlah akhir. Tu Bagui memandang ke dunia cermin es dingin. Dia bisa merasakan hukum dunia berdebar-debar. Mungkinkah ada lawan ketiga? Jika benar demikian, apakah tingkat pengolahan lawan baru ini bisa berada di puncak alam Holy Lord? Pada saat ini, Lin Ming menggenggam tombak naga hitam. Dia masih tidak meninggalkan dunia cermin, tapi menunggu di dalam. Dia tidak perlu curiga apapun. Dia telah memutuskan bahwa kejeniusan kuno yang baru saja dia tebas bukanlah akhir dari semua ini. Menurut spekulasi Lin Ming, jika dia membunuh lawannya, pertandingan lain akan muncul. Jika dia bisa menunda pertarungan hingga 1000 napas waktu tanpa membunuh lawannya, maka itu masih dianggap kemenangan, tapi pertarungan akan berakhir. Pada saat ini, hukum Asura yang tercermin di mata Lin Ming menari-nari di udara. Titik cahaya ilahi berkumpul, membentuk bola cahaya di atas Lin Ming. Bola cahaya ini sangat mistis, membawa aura kuno dan menakutkan. Apa itu? Murid Lin Ming menyusut. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa apapun yang ada di bola cahaya itu adalah harta karun. Terlebih lagi, itu pasti sesuatu yang sungguh luar biasa. Saat Lin Ming melihat bola cahaya ini, dia bisa merasakan semua darah di tubuhnya tersedot olehnya, seolah-olah darahnya akan keluar dari tubuhnya. Harta karun tertinggi. Mata Lin Ming bersinar terang. Hal itu mungkin adalah hadiahnya. Pada saat ini, bukan hanya Lin Ming yang melihat harta karun ini melayang tinggi di udara. Bahkan puncak Empyrean merasakan hati mereka bergetar ketika mereka melihat harta karun ini. Apa itu? Di Wuhen bertanya dengan napas tertahan. Hanya dari auranya saja, emosinya bergetar dan melonjak. Smokeles telah memperoleh harta roh ketuhanan sejati sebelum ini. Tapi, Di Wuhen bisa merasakan bahwa nilai harta karun ini setidaknya 10 kali lipat dari nilai Smokeles. Lin Ming melangkah melewati kehampaan, perlahan terbang menuju harta karun itu. Tapi saat ini, di depan Lin Ming, ada distorsi di ruang angkasa. Seorang wanita muncul di hadapannya seperti hantu. Wanita ini ramping. Punggungnya menghadap Lin Ming dan kaki telanjangnya yang kemerahan melayang tinggi di langit hitam berbintang. Dia mengenakan jubah hitam panjang dan jubah hitam tebal terjatuh di belakangnya. Pada jubah tebal, spauder logam hitam gelap dipasang. Perasaan yang dia keluarkan adalah perasaan misteri dan kekuatan, seolah-olah wanita ini telah menyatukan semangat kepahlawanan Dewi Perang dan niat membantai Dewi Iblis. Angin dingin bertiup di udara. Rambut hitam wanita itu dengan sembarangan terbang ke atas. Jubah hitamnya berkibar di udara. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia seolah melebur ke dalam gelapnya malam di sekelilingnya. Lin Ming meningkatkan kewaspadaannya setinggi yang dia bisa. Ini adalah wanita yang menakutkan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia samar-samar merasa aura wanita ini agak familiar. Orang ini adalah. Lin Ming melangkah mundur. Dia menggenggam tombak naga hitam, matanya yang menyala-nyala tertuju padanya. Lin Ming merasa bahwa orang lain ini telah sepenuhnya bermanifestasi, dan tidak ada sedikit pun perasaan ilusi virtual padanya. Lin Ming bahkan bisa merasakan energi darahnya yang kuat dan api kehidupannya yang berkobar. Seolah-olah wanita yang berdiri di depannya bukanlah simulasi virtual yang diciptakan oleh formasi susunan sama sekali. Tapi orang sungguhan. Lin Ming percaya bahwa jika dia tidak tahu bahwa dia diringkas dari hukum pada awalnya, maka dengan menyelidikinya dengan akal ilahi, dia tidak akan pernah menyadari bahwa dia hanyalah hantu virtual. Kultivasinya adalah mendiang Holy Lord. Mirip dengan orang yang baru saja kubunuh. Budidaya seperti itu membuat Lin Ming terkejut. Menurut pemikirannya sebelumnya, budidaya lawannya akan semakin meningkat setiap saat. Namun kenyataannya berbeda. Namun, Lin Ming percaya bahwa ujian ini pasti akan menjadi semakin sulit. Dengan kata lain, wanita di hadapannya ini mungkin hanya memiliki tingkat pengolahan di alam Holy Lord, namun sebenarnya dia jauh lebih kuat daripada pemuda yang baru saja dia tebas. Seorang jenius terhebat dari zaman kuno. Pikiran ini terlintas di benak Lin Ming. Namun kemudian, wanita itu berbalik. Kedua matanya yang jernih tampak melintasi sungai 10 miliar tahun untuk menatap Lin Ming. Namun, saat kedua mata wanita itu bertemu matanya, Lin Ming merasakan kejutan melewati seluruh tubuhnya. Mata ini seakan berisi galaksi-galaksi dari luar angkasa, mengandung misteri yang tak ada habisnya. Tapi Lin Ming terkejut bukan karena ini, tapi karena mata ini sangat familiar. Mata ini adalah. Lin Ming terkejut luar biasa. Bayangan melintas di benaknya, akhirnya berhenti saat melihat wajah cantik tertentu. Ya, ini matanya. Tatapannya sama seperti wanita di depanku. Seng Mei. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia telah melihat Seng Mei beberapa kali sebelumnya. Mata Seng Mei, tatapannya, adalah hal-hal yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Mungkin bahkan di lautan luas manusia, terbagi oleh kerumunan orang yang tak ada habisnya, Lin Ming masih bisa langsung membedakan mata Seng Mei dari jutaan orang. Namun,
Ketika dia melihat wajah wanita ini, penampilannya sebenarnya ditutupi oleh kerudung hitam. Mustahil untuk melihat seperti apa rupanya. Hukum menutupi kerudungnya, sehingga Lin Ming tidak bisa melihatnya. Di dahi wanita yang halus seperti batu giok itu, Lin Ming melihat tanda bunga merah cerah. Tanda bunga ini digambar dengan titik cinabar. Ada 9 kelopak bunga, namun kelopak bunga terakhir berukuran kecil, seolah belum terentang sempurna. Apakah ini benar-benar Seng Mei? Lin Ming merasa ini sulit dipercaya. Wanita di depannya ini pastilah seseorang dari 10 miliar tahun yang lalu, jadi mengapa matanya terlihat sangat mirip dengan mata Seng Mei? Di dunia ini, mungkinkah ada wanita yang luar biasa? Gumam tanpa asap dari luar cermin es dingin. Dia sudah tercengang. Dia hanya merasa bahwa di hadapan wanita ini, dia hanyalah kunang-kunang pucat di depan bulan yang cerah, hilang cahayanya sepenuhnya. Tentu saja, yang menyebabkan dia pucat bukanlah penampilannya. Faktanya, jika berbicara tentang seniman bela diri, ketika keindahan penampilan seseorang mencapai titik ekstrim, perbedaan di antara mereka tidak akan terlalu besar. Misalnya, Smokeles sendiri secantik bulan, dan meskipun penampilannya lebih rendah dari wanita ini, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Yang benar-benar hilang dari Smokeles adalah aura dan temperamen. Dia merasa bahwa wanita tak tertandingi di cermin ini adalah Dewi sejati, sumber dari semua hukum di alam semesta, awal mula langit dan bumi. Dia membuat semua orang merasa rendah diri. Dan saat ini, berdiri di samping Smokeles, Di Wuhen, Tu Bagui, Lan Lu, dan Senku juga sama-sama tercengang. Untuk waktu yang lama mereka membeku di tempatnya. Hati mereka berpacu dengan pikiran. Wanita tak tertandingi ini, dia pernah ada dalam sejarah. Sepertinya, tidak pernah ada catatan apapun tentang dia. Di Wuhen dan Tu Bagui saling berpandangan. Kepada Bagui menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dalam catatan para dewa, tidak pernah ada apapun tentang wanita berpakaian hitam ini. Kalau tidak, dia setidaknya bisa menemukan beberapa wanita luar biasa untuk dibandingkan dengannya. Namun, 10 miliar tahun yang lalu, sebagian besar dewa sejati kuno adalah laki-laki. Bahkan jika ada dewa sejati perempuan, tidak satupun dari mereka yang mampu menandingi aura wanita tak tertandingi ini. Wanita yang luar biasa sempurna, bagaimana mungkin tidak ada legenda yang tertinggal tentangnya? Keanggunan dan bakatnya yang tak tertandingi, bagaimana mungkin sesuatu yang begitu luar biasa bisa tertutupi oleh sungai berusia 10 miliar tahun? Mungkinkah dia meninggal di tengah jalan? Jika dia tidak mampu menembus keilahian sejati, maka tidak peduli betapa berbakat atau anggunnya dia, mustahil legendanya dicatat dalam sejarah. Ini masuk akal. Saat semua orang tenggelam dalam pikiran mereka, suara nyaring bergema, seperti lagu abadi mendayu-dayu yang muncul dari 9 jurang bawah, menyebabkan semua orang, termasuk Lin Ming, menjadi linglung. Kalahkan aku, dan kamu akan mendapatkan benda di belakangku. Bibir merah ceri wanita itu terbuka saat dia berbicara. Senyum tipisnya mempesona, membuat seseorang mabuk. Kamu bisa bahasa. Lin Ming tercengang. Dia bisa merasakan bahwa wanita di depannya ini terlalu mirip. Siapa kamu? Lin Ming mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin tahu mengapa orang ini memiliki mata yang sangat mirip dengan mata Seng Mei. Melintasi waktu 10 miliar tahun, Lin Ming tidak akan percaya bahwa Seng Mei adalah reinkarnasi orang ini atau bahwa mereka memiliki hubungan darah. Lagi pula, sudah terlalu lama waktu berlalu. Wanita itu tidak membalas kata-kata Lin Ming. Atau lebih tepatnya, dia menjawab dengan tindakan, dia mengulurkan tangan kanannya, dengan santai membelai udara dan membuka celah di angkasa, memperlihatkan kehampaan yang gelap gulita. Dari kehampaan, dia mengeluarkan pedang yang seluruh tubuhnya berwarna hitam. Pada bilah pedangnya, gambar Dewa Iblis diukir. Bab 1889, Wanita Misterius. Wanita misterius yang mengeluarkan pedang hitam dari kehampaan melayang di udara, dipenuhi dengan keanggunan dan ukuran yang tiada taraf. Apa yang mengejutkan Lin Ming adalah bahwa pedang hitam di tangan wanita itu jelas merupakan senjata ilahi tertinggi, tapi saat dia memegangnya, dia tidak memancarkan sedikit pun aura keganasan, juga tidak memancarkan niat membunuh. Bahkan auranya mulai berubah menjadi halus, menyatu dengan langit dan bumi. Jika Lin Ming menutup matanya, dia mungkin berpikir bahwa tidak ada orang di depannya sama sekali. Dengan pedang di tangan, wanita itu hanya mengangkat lengannya dan menebaskannya lurus ke bawah ke arah Lin Ming. Pedang itu menembus ruang angkasa. Untuk sementara waktu, semua cahaya bintang di langit ditelan oleh pedang ini. Cahaya pedang berkontraksi, membentuk garis tipis yang tidak lebih tebal dari jari bayi. Namun di dalam garis tipis ini terdapat kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan ini memutarbalikkan ruang dan waktu, membunuh lurus ke depan. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang ini tidak lagi murni kekuatan keilahian, tetapi juga mengandung niat membunuh sang master pedang, dikombinasikan dengan kehendak Dao surgawi. Satu isyarat, satu perintah, angkat tangan untuk memanggil Dao Agung Dunia. Jika lawannya adalah surga, jika lawannya adalah Dao, maka melawannya sama dengan melawan dunia. Menghadapi serangan ini, murid Lin Ming menyusut. Dia dengan cepat mundur. Dia tidak dapat memahami bagaimana makhluk halus tanpa niat membunuh sedikit pun yang dia rasakan bisa mengeluarkan serangan yang sangat mengerikan. Dia tidak menggunakan tombaknya untuk menahan serangan ini melainkan menelusuri cincinnya. Di depannya, sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu kekacauan muncul.
Ini adalah gerbang Primordius. Cahaya pedang tipis menusuk ke dalam gerbang Primordius, menyebabkannya bergetar hebat. Meskipun wanita ini memiliki bakat dan keanggunan yang tak tertandingi, budidayanya terlalu rendah, dia tidak dapat menembus gerbang Primordius. Namun saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya pedang yang dia tembakkan tersebar saat menghantam gerbang Primordius, menyebar seperti jaring laba-laba saat menutupi seluruh gerbang dan melewatinya, berkumpul dan membentuk kembali di belakang gerbang. Astaga, cahaya pedang terpisah dari gerbang Primordius dan terus menebas ke arah Lin Ming. Apa? Mata Lin Ming melebar. Pembangkit tenaga ras surgawi dan dewa juga dilanda kepanikan. Cahaya pedang ini sepertinya memiliki pikirannya sendiri. Wanita ini benar-benar bisa mengendalikan cahaya pedangnya sedemikian rupa. Kamu bukan tandinganku. Meskipun bakat Anda bahkan bisa mendominasi saingan di masa lalu, hukum yang Anda kembangkan terlalu luas. Dengan batasan Anda tidak dapat mengendalikannya. Dengan pemahaman dangkal seperti itu, Anda tidak dapat bersaing dengan saya. Pemahaman saya tentang hukum jauh lebih dalam daripada pemahaman Anda. Saya memiliki inkarnasi Dao Surgawi. Kamu melawanku sama saja kamu melawan luasnya alam semesta. Kamu akan kalah di sini. Transmisi suara wanita itu langsung mencapai pikiran Lin Ming. Dan saat ini, cahaya pedang juga mencapai dia. Murid Lin Ming menyusut. Pada saat itu, hantu Dewa Perang Asura muncul di belakangnya. Dewa Perang Asura ini agung dan agung, makhluk yang gigih. Ia berdiri tegak, mencengkeram roda hitam besar yang menghancurkan semua yang ada di depannya. Roda hitam ini adalah perpaduan dari roda Myriad Demon Karmik dan roda reinkarnasi Myriad Essence. Zizizizi. Tabrakan dahsyat terdengar di udara. Saat cahaya pedang menusuk ke dalam roda hitam, itu mengeluarkan suara yang menusuk mata hingga membuat gigi seseorang sakit. Mata Lin Ming serius. Di belakangnya, 9 bintang muncul dari udara tipis, memancarkan cahaya bintang tak berujung yang menutupi dirinya. Dia segera membuka 4 istana Dao dari 9 bintang istana Dao. Otot-ototnya menonjol dan kekuatan garis keturunannya mengepul dari tubuhnya, berdampak langsung ke langit yang dalam. KKK. Di bawah dukungan kekuatan yang luar biasa ini, kedua roda yang menyatu dengan paksa melenyapkan cahaya pedang wanita itu. Melihat hal tersebut, wanita misterius itu terkejut. Garis keturunan yang menakutkan dan kekuatan tubuh fana yang mengerikan. Dengan mereka, Anda benar-benar dapat melampaui batas hukum Anda dan memblokir serangan saya. Namun, apa yang saya katakan tetap benar. Hukum yang Anda kembangkan terlalu agung dan Anda tidak dapat mengendalikannya. Menghadapi inkarnasi Dao Surgawi, kamu masih akan kalah dariku. Wanita misterius itu membelai bilah pedang hitam itu. Pedang hitam itu mengeluarkan suara bas seperti naga. Pada saat berikutnya, dia menebaskan pedangnya sekali lagi. Cahaya pedang menembus kehampaan. Kali ini bukan lagi garis tipis melainkan kolom cahaya ilahi selebar 10 kaki. Cahaya ilahi dari Dao besar ini merobek kekosongan, mengalir ke bawah. Jelas sekali bahwa cahaya pedang ini jauh lebih kuat daripada cahaya pedang setipis jari yang terkondensasi dari sebelumnya. Lin Ming mencengkeram tombak naga hitam, menatap tepat ke arah cahaya pedang. Cahaya ilahi yang cemerlang muncul dari matanya seperti derak guntur. Dia mencibir. Jadi bagaimana jika kamu adalah inkarnasi dari Dao Surgawi? Menentang kehendak langit, ini bukan kali pertama atau kedua bagiku. Saat itu, Lin Ming berteriak keras. Otot-ototnya tumbuh dengan cepat dan persendiannya mengeluarkan suara berderak yang meledak-ledak. Tubuhnya bertambah tinggi ketika sisik hitam mulai muncul di sekujur tubuhnya. Rambutnya tumbuh lebih panjang, berubah menjadi merah darah. Di atas kedua tangannya, bayangan naga sejati dan phoenix sejati muncul. Di belakangnya muncul Dewa Perang Asura yang memegang roda hitam. Lin Ming telah mengaktifkan kekuatan darah Asura. Untuk sementara waktu, hukum Asura berguncang, mempengaruhi seluruh dunia cermin. Bagaimanapun juga, energi asal langit dan bumi di dunia cermin ini semuanya dikendalikan oleh hukum Asura. Sekarang Lin Ming menggembleng darah Asura di dalam dirinya, hal itu menyebabkan hukum di sekitarnya beresonansi dengannya. Bang! Dengan ledakan yang mengerikan, Lin Ming menggenggam tombak naga hitam dan menghantamkannya ke cahaya pedang wanita misterius itu. Cahaya pedang yang cemerlang terbelah menjadi dua oleh serangan Lin Ming. Badai energi menyapu keluar. Apa ini? Di luar cermin es dingin, semua orang yang menonton merasa bingung. Aura yang dilepaskan Lin Ming saat itu mirip dengan nenek moyang mereka. Mustahil, bukankah dia manusia? Kenapa perasaan yang dia keluarkan adalah garis keturunan setidaknya 100 kali lebih murni dari ras dewa kita? Suara di Wuhan bergetar saat dia berbicara. Setelah menjadi seorang Empyrean yang ekstrim, hanya ada sedikit yang bisa menggoyahkan ketenangannya seperti ini. Tapi sekarang, dengan bencana besar di hadapan mereka dan nyawa atau kematian rakyatnya dipertaruhkan, dalam kegelapan ketika mereka tidak dapat menemukan jalan yang harus diambil, mereka telah menemukan bahwa Lin Ming memiliki aura yang mirip dengan leluhur mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ini karena garis keturunan ras dewa utama mereka berada pada titik paling indah 10 miliar tahun yang lalu, ketika nenek moyang mereka memerintah semuanya. Sejak saat itu, mereka perlahan-lahan menurun seiring dengan semakin buruknya kemampuan reproduksi mereka. Jika ras dewa primal saat ini dapat memulihkan garis keturunan mereka dari 10 miliar tahun yang lalu, mereka mungkin juga dapat memulihkan kejayaan mereka dari 10 miliar tahun yang lalu. Luar biasa, bagaimana ini bisa terjadi? Tu Bagui juga sangat terkejut.
Ras surgawi mereka berasal dari silsilah Asura, dan di masa lalu dia pernah pergi ke tanah warisan bagi silsilah Asura. Totem warisan di negeri itu mirip dengan Lin Ming saat ini. Dan, yang lebih tak terbayangkan adalah aura di tubuh Lin Ming tampak lebih murni daripada totem warisan, membuat mereka ingin berlutut dan bersujud di hadapannya. Lin Ming ini, siapa dia? Semua orang saling melirik. Lin Ming hanyalah sekotak teka-teki. Dia adalah orang pertama yang memahami Asura surgawi Dao dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki keputusan dewa. Kemudian, dia menunjukkan kekuatan tempur yang jauh melampaui batas kemampuannya. Sekarang dia mengungkapkan garis keturunan Asura miliknya. Sebelum ini, bahkan ketika Lin Ming mampu memperbaiki keputusan dewa, Smokeles masih mampu mempertahankan kesombongan samar di depannya. Ini karena dia adalah bagian dari ras kuno, dan dia bangga dengan garis keturunannya. Meskipun garis keturunan rasnya telah menurun dari masa lalu, itu tetap bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ras lain seperti manusia, orang suci, atau spirita. Rakyatnya secara alami dapat menggunakan kekuatan keilahian dan mereka memiliki bakat yang unggul dalam budidaya. Mereka adalah ras yang membanggakan. Tapi sekarang, menghadapi darah Asura Lin Ming, Smokeles merasa bahwa garis keturunannya hanyalah kunang-kunang kecil di depan bulan yang cemerlang, tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Semua harga diri dan ego sebelumnya telah hancur. Dia benar-benar malu pada dirinya sendiri. Saat semua orang terkejut, Lin Ming meluncur ke depan. Dia membuka 9 bintang istana Dao, kekuatan dewa sesat yang meletus hingga batasnya. Niat bertarung menyatu ke dalam tombak naga hitam. Lin Ming menjadi satu dengan tombaknya, menembaki wanita misterius itu seperti meteor yang menyala-nyala. Wanita misterius itu menggenggam pedang hitamnya yang tak tertandingi, seberkas cahaya muncul di matanya yang berair. Lapisan tipis cahaya ilahi menutupi tubuhnya. Dia memegang pedangnya dan menusukkannya ke arah tombak naga hitam Lin Ming. Bang! Tombak dan pedang bersilangan. Kekosongan itu pecah seperti jaring laba-laba yang tumbuh tanpa henti. Wanita misterius itu terpaksa mundur. Rambutnya terangkat dan jubahnya berkibar di sekelilingnya. Dia akhirnya menstabilkan dirinya setelah mundur beberapa ratus kaki. Saat dia memegang pedang hitamnya, gumpalan darah mengalir dari sela-sela jari gioknya yang ramping. Gumpalan darah ini seperti bunga plum merah yang mekar di salju putih bersih, mengandung keindahan yang sangat memikat. Aku tidak mengira kamu akan memiliki kekuatan seperti itu. Ekspresi wanita misterius itu akhirnya berubah. Saat dia melihat Lin Ming, cahaya aneh muncul di matanya. Darah Asura, sepertinya Anda telah mendapatkan bagian dari warisan aslinya. Wanita misterius itu menggunakan kata, dia. Dia, yang dia maksud tentu saja adalah Asura Roadmaster. Namun istilah ini menyebabkan Lin Ming merasa bingung. Asura Roadmaster, bagaimana hubungannya dengan wanita sebelum dia ini? Bab 1890, Kerudung. Lin Ming dapat memastikan bahwa wanita misterius di hadapannya ini benar-benar ada 10 miliar tahun yang lalu. Dia adalah hantu, ilusi yang ditinggalkan oleh seorang jenius kuno. Sebaliknya, mungkin bisa dikatakan bahwa kekuatan dan hukumnya belum disesuaikan dengan formasi susunannya tetapi sepenuhnya mencerminkan keadaan masa lalunya. Karakter yang tiada taranya, apa identitasnya? Matanya sangat mirip dengan mata Seng Mei. Jika demikian, maka di balik tabir itu, apakah wajahnya juga akan sama dengan wajah Seng Mei? Mata Lin Ming cemerlang saat dia melihat wanita itu, seolah tatapan dan perasaannya bisa menembus penyembunyiannya. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa melihat melampaui hukum yang menutupi cadarnya. Setelah ditatap dengan tidak sopan oleh Lin Ming, wanita misterius itu sepertinya tidak peduli sama sekali. Dia mengangkat pedang hitam di tangannya dan menyeka darah yang bocor dari tangannya yang seperti batu giok ke pedang itu. Hal ini menyebabkan Lin Ming terkejut. Namun, ketika darah itu dioleskan pada bilah pedang, kejadian mengejutkan lainnya terjadi. Pedang hitam menyerapnya seperti spons yang menyerap air, dan pada saat berikutnya, bilah pedang berubah warna, dari hitam menjadi merah. Pedang itu bersinar merah darah, seolah telah direndam dalam kolam darah selama ribuan tahun. Bilah pedangnya berputar dengan aura Dao Agung. Suara gemuruh bas bergema di dalamnya, seolah-olah setan liar mengaum keluar dari dalam. Pada saat itu, aura wanita misterius itu berubah lagi. Itu tidak lagi halus, tapi sekarang dipenuhi dengan niat membunuh. Penglihatannya berubah tajam dan ganas, menembus kehampaan. Saat matanya tertuju pada Lin Ming, wanita misterius itu berkata, "Warisan Asura, apakah kamu keturunannya?" "Bagus, saya telah menunggu di cermin es dingin selama bertahun-tahun, dan saya sudah lama ingin merasakan kekuatan Anda. Biarkan aku melihat seperti apa karakter silsilah Asura itu." Suara wanita misterius ini bernada mengejek. Kata-katanya membuat Lin Ming terkejut. "Coba kulihat seperti apa karakter silsilah Asura itu." Kata-kata ini jelas menunjukkan rasa jijik. Sepertinya wanita misterius ini punya dendam dengan garis keturunan Asura. Bukan hanya Lin Ming, tapi Di Wuhen, Tu Bagui, dan yang lainnya di luar semuanya bingung. Mereka awalnya percaya bahwa wanita misterius ini memiliki hubungan penting dengan Master Jalan Asura, bahkan mungkin istrinya, selir, putrinya, murid silsilah sejati, atau sesuatu yang serupa dengan itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa begitu kuat? Tapi sekarang sepertinya dia menentang Asura Roadmaster. Jika mereka menentang, bagaimana dia akan muncul di cermin es dingin?
Sebelum mereka memikirkan kemungkinannya, wanita misterius itu sudah menyerang. Setelah diwarnai dengan darah segarnya, pedangnya telah mencapai tingkat kecepatan yang tidak dapat dipahami. Serangan pedang ini tidak menghasilkan cahaya pedang apapun. Tapi, bila pedang berwarna merah terang itu tampak hidup, seolah-olah ada kolam darah dari neraka yang tersegel di dalamnya, mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Menghadapi pedang ini, Lin Ming merasa seolah-olah kekuatan hidupnya akan terpotong oleh pedang, ini tidak mungkin untuk bertahan hidup. Ini, kematian. Lin Ming khawatir. Jurus yang ditampilkan wanita misterius itu mengandung hukum bawaan yang tidak berasal dari Master Jalan Asura, namun berasal dari kitab suci. Kitab suci, buku kematian. Lin Ming dilanda panik. Tetap saja, meski dia terkejut, gerakannya tidak melambat. Tombak naga hitam melolong, membawa serta kekuatan supernatural dari darah Asura. Hukum berkumpul di atasnya, berbenturan dengan wanita misterius itu. Tingkat kultivasinya lebih rendah dari miliknya, tetapi dengan mengandalkan kekuatan besar dari garis keturunannya dan kekuatan tubuh fananya, dia tidak ketinggalan sama sekali. Pedang wanita itu memotong kekuatan hidup, tapi vitalitas darah Lin Ming seperti matahari yang sangat terik. Ia tidak bisa dipotong menjadi dua, tidak bisa dipadamkan. Namun, semakin lama pertempuran berlanjut, Lin Ming semakin terkejut. Pemahaman wanita misterius tentang konsep kehidupan dan kematian kitab suci telah sepenuhnya melampaui imajinasi Lin Ming, mencapai ketinggian yang luar biasa. Meskipun wanita misterius itu mengatakan dia akan dikalahkan tidak peduli apa, Lin Ming tidak terlalu memikirkannya. Tapi, ada satu hal yang dia benar. Itu adalah hukum yang dikembangkan Lin Ming terlalu luas. Dia mengembangkan esensi, energi, dan ketuhanan, serta alam semesta dalam dan luar. Dapat dikatakan bahwa Lin Ming sedang mencoba-coba setiap dao besar di dunia. Dalam situasi seperti ini, dengan rendahnya budidaya Lin Ming, mustahil baginya untuk memiliki pencapaian yang mendalam. Baik dari sutra surgawi atau kitab suci, Lin Ming hanya memahami puncak gunung es. Jika dia ingin menggabungkan keduanya dalam waktu dekat, itu tidak mungkin. Jika demikian, maka menghadapi wanita misterius yang hanya mengolah alam semesta batin, ketika sampai pada hukum, Lin Ming tentu saja dirugikan. Bang! Ledakan mengerikan terdengar di seluruh dunia. Lin Ming dan wanita misterius itu bentrok sekali lagi. Keduanya mundur. Seluruh langit di sekitarnya telah hancur seolah-olah ada palu yang menghantam kaca, membelah langit berulang kali. Kulit wanita misterius itu memerah karena darah. Luka di tangannya semakin membesar, dan darah yang keluar semakin banyak. Sedangkan untuk Lin Ming, sisik telah pecah di sekujur tubuhnya dan aura batinnya tidak teratur. Ini adalah pertempuran yang brutal. Di kedua sisi, yang satu adalah seorang jenius kuno dan yang lainnya adalah seorang jenius modern. Terlebih lagi, mereka berimbang. Di luar Cold Ice Mirror, Smokeles sudah lama tidak mampu mengungkapkan keterkejutan yang dia rasakan. Hanya kekuatan raksasa wanita misterius itu yang membuatnya menangis memuji. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah di era seni bela diri yang sudah lama menurun, bagaimana keajaiban seperti Lin Ming bisa lahir di 33 surga. Ini benar-benar pertarungan antara lawan di dunia Holy Lord. Kamu, hukummu lebih rendah dariku, dan kultivasimu lebih rendah dariku, namun kamu bisa bertarung imbang denganku. Saya yakin ini karena Anda memanfaatkan kekuatan darah Asura. Namun tak lama lagi kekuatanmu akan habis. Menurutku vitalitas darahmu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kekuatan hidupmu sangat besar sehingga kamu bertahan sampai sekarang, tapi, sepertinya kamu tidak bisa menunda semuanya hingga 1000 napas waktu. Masih ada waktu yang lama hingga 1000 napas waktu berlalu. Dan seperti yang dikatakan wanita misterius itu, karena Lin Ming telah menggunakan darah Asura dan meletus dengan begitu banyak kekuatan, dia menghabiskan kekuatannya jauh lebih cepat. Meskipun dia memiliki kemampuan ketahanan yang mengerikan, akan sulit baginya untuk melanjutkan pertarungan ini lebih lama lagi. Jika keadaan terus seperti ini, maka kamu bisa bertahan selama 100 napas lagi sebelum seranganku menghabiskan sisa kekuatanmu. Jika demikian, maka saya akan menang secara default. Namun, saya tidak ingin hal ini terjadi. Aku ingin mengalahkanmu selagi kamu masih ditopang oleh kekuatan darah Asura dan mengalahkanmu dengan kekuatan penuhmu. Saat wanita misterius itu berbicara, rambut hitamnya berkibar ke atas dan sebuah pagoda dao muncul di belakangnya. Pagoda dao ini memiliki 6 tingkat, dan pagoda tersebut tampaknya menekan ras, dewa, dan bahkan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Setelah pagoda dao muncul, aura wanita misterius itu dengan cepat naik ke ketinggian yang mencengangkan. Apalagi kali ini bukan lagi sekedar konsep kehidupan atau konsep kematian saja, melainkan perpaduan keduanya. Wanita misterius itu tidak pernah menyerang dengan perpaduan kekuatan hidup dan mati. Tapi sekarang, dia akan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Faktanya, dengan tingkat kultivasinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menggabungkan konsep kehidupan dan kematian dengan sempurna. Namun begitu dia melakukannya, maka dengan pencapaiannya yang mendalam dalam hukum, kekuatan di balik serangan ini dapat dibayangkan. Menghadapi serangan ini, kulit Lin Ming serius. Dua sosok keluar dari dunia batinnya, berdiri di sampingnya. Ini adalah avatarnya. Dengan kemunculan kedua avatar tersebut, wanita misterius itu dibuat terpana. Esensi, energi, jiwa, 3 tubuh embrio, di antaranya, Anda memiliki 2, untuk berpikir Asura Surgawi Dao Anda pada awalnya sudah dikembangkan sedemikian rupa. Saya kira langkah Anda selanjutnya adalah menggabungkan hukum 33 surga.
Sungguh, kamu telah mengejutkanku. Namun, itu sejauh yang Anda bisa. Anda tidak dapat memblokir serangan terakhir saya. Kamu telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatanmu, tapi aku masih mengumpulkan potensiku untuk menyerangmu dengan semua yang aku miliki. Tidak peduli apa yang dikatakan wanita misterius itu tidak mempengaruhi serangannya. Pagoda Dao yang megah membawa serta kehendak Dao besar yang kuno dan tak terbatas saat meluncur ke arah Lin Ming. Hidup dan mati samsara, wanita misterius itu menurunkan tangannya. Seperti bintang yang jatuh ke bumi, luasnya ruang angkasa seakan ikut runtuh. Untuk sementara waktu, kekosongan di sekitarnya telah diperbaiki sepenuhnya di tempatnya. Seluruh dunia cermin sepertinya telah mengeras, sehingga mustahil untuk dilawan. Pada saat itu, Lin Ming pindah. Dia tahu betapa mengerikannya serangan wanita ini dan dia tidak berencana untuk menghindarinya sedikitpun. Dia menggenggam tombak naga hitam dan meluncur ke arahnya. Wanita misterius itu berbicara dengan benar. Bahkan jika Lin Ming menunjukkan kekuatan penuhnya dan membakar esensi darahnya, dia tetap tidak akan menandingi serangan ini. Apakah itu kitab suci atau sutra surgawi, sejauh mana Lin Ming mengolahnya jauh lebih rendah daripada wanita misterius itu. Dengan perbedaan besar antara hukum mereka serta sejumlah besar kekuatan yang telah dia gunakan, dia pasti akan kalah. Kemudian, pada saat itu, Lin Ming membuat keputusan, dia berencana untuk menggunakan kitab suci dan hukum sutra surgawi secara bersamaan. Tapi, menggunakan dua hukum secara bersamaan, itu sama dengan menyatukan sutra surgawi dan kitab suci. Bukankah itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Dengan budidaya Lin Ming saat ini dan pemahamannya tentang hukum, mustahil baginya untuk mencapai hal ini. Namun, dia punya metode lain. Dia tidak perlu menggabungkan kedua hukum besar itu sepenuhnya. Sebaliknya, dia hanya perlu menggabungkannya untuk sementara waktu untuk digunakan. Dia sendiri tidak bisa menggunakan kedua hukum itu secara bersamaan, tapi, dia punya avatarnya. Saat itu, Lin Ming pindah. Dia membakar esensi darahnya. Vitalitas darahnya mendidih, tumbuh tanpa akhir. Dan kemudian di saat berikutnya, suasana kembali menjadi sunyi senyap. Inilah konsep hidup dan mati. Mereka menyerbu tubuhnya bersama dengan 10 halaman emas dan hukum yang dia pegang di atas platform kuil di pegunungan Dewa Jatuh. Semuanya mengalir melalui hatinya seperti sungai yang mengamuk. Dan pada saat yang sama, di kedua sisi, kedua avatarnya memutar energinya sesuai dengan itu. Roda karma setan segudang dan roda reinkarnasi esensi segudang berputar di tangan mereka. Dengan jati dirinya sebagai alam semesta batin dan kedua avatarnya sebagai alam semesta luar, bersama-sama mereka memanfaatkan kedua hukum tersebut secara bersamaan. Seperti ini, semua kekuatan Lin Ming meletus hingga batasnya. Ini juga merupakan serangan terkuat yang bisa digunakan Lin Ming. Astaga, tombak naga hitam melolong, membimbing dua hukum besar dan kemauan seni bela diri Lin Ming untuk menembak ke arah wanita misterius itu. Apa, Anda tidak hanya memahami kitab suci tetapi Anda juga telah mengembangkannya sedemikian rupa? Wanita misterius itu terkejut. Dia tidak pernah berpikir Lin Ming, yang telah jatuh ke dalam keadaan berbahaya dan pasti akan kalah, pada saat-saat terakhirnya akan benar-benar menggunakan hukum kitab suci dan menggabungkannya dengan hukum Asura Surgawi Dao untuk memancarkan serangan yang begitu mengerikan. Hukum Lin Ming lebih rendah daripada hukumnya, tetapi dengan menggabungkan kedua hukum ini bersama-sama, dia mampu menutupi perbedaan tersebut. Pada saat ini, wanita misterius itu tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Lin Ming, sebagai keturunan warisan Asura, akan berhasil mengembangkan kitab suci sedemikian rupa, dan dia juga tidak punya waktu untuk membedakan serangan siapa yang lebih kuat. Pada saat ini yang bisa dia lakukan hanyalah menyerang dengan semua yang dia miliki, menyerang dengan pagoda Dewa Setan Samsara. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, pagoda Samsara melolong, menghancurkan dunia. Tapi menghadapi kekuatan raksasa ini, Lin Ming tidak menunjukkan rasa takut. Memegang tombak naga hitam, dia masuk ke pagoda. Pagoda Samsara bergetar hebat, rune yang tak terhitung jumlahnya pecah, hancur. Adapun para dewa, iblis, dan kehidupan cerdas yang tersegel di dalam pagoda, mereka juga terbunuh oleh cahaya tombak yang menakutkan. Hukum menari di udara, energi melolong, tubuh Fana Lin Ming dengan kuat bertahan dengan badai energi yang mengerikan. Sisik hitam yang menutupi tubuhnya pecah, berlumuran darah. Tapi dengan mengandalkan kemauannya sendiri, dia dengan berani bergerak maju, tak terhentikan. Peng, 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 lantai demi lantai pagoda Dewa Setan Samsara ditembus oleh Lin Ming. Dalam tabrakan yang intens, lengan Lin Ming dibiarkan berlumuran darah. Tulang lengannya hampir terlihat di bawah lukanya. Tapi dia mengertakkan giginya, dengan ceroboh bergegas maju. Buka untukku, Lin Ming meraung. Atap pagoda Samsara meledak terbuka dan Lin Ming pecah seperti naga yang tidak tersegel, melonjak ke udara. Mencengkeram tombak naga hitam, momentumnya seperti seberkas cahaya, menusuk langsung ke tenggorokan wanita misterius itu. Kecepatannya mencapai titik ekstrim. Dengan rusaknya pagoda Samsara dan serangannya baru saja digunakan, wanita misterius itu tidak dapat memanggil energi baru, mustahil baginya untuk bertahan. Melihat rambut Lin Ming yang acak-acakan dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, dia bergegas maju seperti dewa perang Asura yang tidak menyenangkan. Kulit wanita misterius itu memucat. Bahkan dengan perbedaan mutlak antara kedalaman hukum mereka, Lin Ming sebenarnya berhasil menerobos hidup dan mati Samsara. Keyakinan dan momentumnya yang menakutkan membuatnya bingung.
Ujung tombak-tombak naga hitam sudah berjarak kurang dari 10 kaki dari lehernya yang putih giok, dia sudah bisa merasakan dinginnya ujung tombak di udara. Dalam 1/1000 momen berikutnya, kekuatan pelindung keilahiannya akan terus-menerus dirobek oleh tombak naga hitam dan tenggorokannya akan tertusuk. Bahkan jika dia memiliki sisa kekuatan yang jauh lebih besar daripada Lin Ming, bahkan jika latar belakangnya jauh lebih dalam daripada Lin Ming, menghadapi cahaya tombak ini, tidak ada yang berguna. Peng! Dengan suara ledakan, kekuatan pelindung keilahian wanita misterius itu hancur. Tombak naga hitam terus berlanjut. Wajahnya memucat. Tapi, dia tidak berteriak karena khawatir, dia hanya menutup matanya. Namun pada saat terakhir itu, Lin Ming membelokkan sudut ujung tombaknya, mengubah lintasan sehingga tombak itu malah menggores pipi wanita misterius itu. Wanita misterius itu hanya merasakan perasaan sejuk melewati wajahnya. Karena terkejut, dia tanpa sadar menelusuri pipinya. Dia menemukan bahwa cadarnya telah terkoyak oleh tombak naga hitam. Jejak darah mengalir di pipinya. Dan saat ini, Lin Ming sudah bergegas melewati wanita misterius itu seperti sambaran petir. Tabirnya telah terkoyak oleh cahaya tombak mengerikan dari tombak naga hitam. Lin Ming sendiri melanjutkan 1000 kaki lagi sebelum dia berhenti di kehampaan. Dia berlutut, hampir setiap tetes kekuatannya habis. Dia tidak mampu lagi mempertahankan kekuatan darah Asura. Sisik yang hancur di tubuh Lin Ming perlahan memudar kembali ke dalam dirinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berbalik dan memandang ke arah wanita misterius itu. Punggung wanita misterius itu menghadapnya. Jubahnya terkoyak dan banyak robekan di pakaiannya. Tapi, dia sama sekali tidak terlihat tertekan atau malu. Sebaliknya, dia memberikan suasana dingin dan pedih. Wanita misterius itu perlahan berbalik dan menatap Lin Ming. Tindakan belas kasihan terakhir Lin Ming telah memungkinkannya untuk hidup. Meskipun Lin Ming tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, dia tahu bahwa dia telah dikalahkan. Kamu, sungguh luar biasa. Meskipun kekuatanmu berada di bawah kekuatanku, sebenarnya kamulah yang menang. Saat wanita itu berbicara, Lin Ming juga melihat wajahnya. Penampilannya sesempurna bulan yang cerah, hampir sepenuhnya mirip dengan penampilan Seng Mei. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.